Suamiku lumpuh namun dengan kejam selingkuh dengan pembantuku saat aku berkorban bekerja sendirian untuk rumah tangga. Halo Bunda, semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa like, komen dan subscribe channel ini ya. Selamat menonton. Kamar kami masih diselimuti kegelapan ketika alarm di ponselku berdering nyaring, memecah kesunyian yang pekat. Aku mengulurkan tangan dengan mata setengah terpejam, mematikan suara yang mengganggu itu. Rasa lelah masih melekat erat di setiap persendian, bagai selimut berat yang tak ingin dilepaskan. Di sampingku, Mas Wildan masih terlelap, napasnya teratur. Aku membelai punggungnya pelan, sebuah ritual yang selalu kulakukan setiap pagi sebelum memulai hari, sebagai penegasan bahwa kami masih bersama dalam suka dan duka. 2 tahun. Sudah 2 tahun sejak kecelakaan itu mengubah hidup kami 180 derajat. Mas Wildan, yang dulu adalah sosok yang begitu gagah dan mandiri, kini terbaring tak berdaya, bergantung sepenuhnya pada orang lain, terutama padaku. Aku masih ingat betul bagaimana rasanya menerima telepon dari rumah sakit malam itu, suara petugas yang tenang namun penuh iba, memberitahukan bahwa suamiku selamat, tetapi kedua kakinya lumpuh permanen. Dunia berhenti berputar kala itu. Dengan perlahan, aku beranjak dari tempat tidur, berusaha untuk tidak membangunkannya. Aku berjalan ke lemari, mengambil seragam kerjaku yang sederhana. Suara gesekan kain terdengar nyaring dalam keheningan pagi. "Sil," suaranya serak dari balik bantal. "Kamu sudah mau berangkat?" Aku menoleh, memberinya senyum kecil. "Iya, Mas. Masih pagi, tidur lagi saja." Dia menggeliat, mencoba mencari posisi yang lebih nyaman. "Hari ini kamu pulang jam berapa?" "Seperti biasa, mungkin jam 8 atau 9. Ada meeting sore dengan klien baru," jawabku sambil merapikan dasi di depan cermin. "Makanannya sudah disiapkan Rani di kulkas. Tinggal dihangatkan saja. Dan jangan lupa minum obatnya tepat waktu, ya." Dia menghela napas panjang, sebuah suara yang sudah sangat familiar, penuh dengan rasa frustasi dan kepasrahan. Iya, sudah tahu." Aku mendekatinya, duduk di tepi tempat tidur. Kuraih tangannya yang tergeletak di atas selimut. "Gimana? Kakinya masih sering kram semalam?" "Sedikit." "Nggak apa-apa," ujarnya singkat, menghindari pandanganku. "Terapi besok jam 10. Jangan sampai telat. Aku sudah pesan taksi online supaya bisa antar kamu." "Kamu nggak bisa nemenin?" tanyanya, dan untuk pertama kalinya pagi itu, dia menatapku. Dadaku sesak. "Mas Wildan, aku sudah bilang, meeting besok pagi sangat penting. Bos sendiri yang mau datang. Tapi Rani yang akan nemenin kamu." "Kok? Dia akan bantu catat semua instruksi terapisnya." Wajahnya langsung berubah masam. Dia menarik tangannya dariku. "Rani lagi. Selalu Rani. Kamu pikir aku butuh pembantu atau aku butuh istri?" Nyeri itu kembali menyayat. Ini adalah pertengkaran yang sama yang terjadi hampir setiap minggu. "Wildan, kamu tahu aku harus bekerja. Siapa yang akan bayar tagihan rumah sakit? Siapa yang akan bayar terapi? Siapa yang akan beli makanan kita?" Suaraku bergetar menahan emosi. Aku tahu kamu yang membiayai semuanya." Hardiknya, suaranya meninggi. "Tapi apakah itu berarti kamu nggak punya waktu sama sekali untuk suamimu?" Aku merasa seperti bukan apa-apa. "Sil, hanya sebuah beban yang membuatmu harus kerja keras." Air mata sudah mulai menggenang di mataku. Aku menarik napas dalam-dalam. "Kamu bukan beban. Kamu adalah suamiku. Aku melakukan semua ini untuk kita. Untuk masa depan kita. Percayakah kamu bahwa lebih sakit bagiku meninggalkanmu sendirian setiap hari daripada menghadapi atasan yang menyebalkan dan tenggat yang menumpuk? Tapi apa pilihanku?" Dia memalingkan wajahnya ke jendela, di mana langit masih kelabu. "Aku rasa dulu. Sebelum semua ini terjadi." "Aku juga rasa dulu, Mas," bisikku pelan.
Tapi hidup kita sekarang berbeda. Dan kita harus menghadapinya bersama-sama. Bukan saling menyakiti. Dia diam. Pertanda bahwa pertengkaran ini usai. Untuk sementara. Aku membungkuk, mencium keningnya. Aku sayang kamu. Aku akan pulang cepat jika bisa. Dia tidak membalas, hanya mengangguk lesu. Aku berjalan ke pintu, meraih tas kerjaku yang sudah berat berisi laptop dan berkas-berkas. Sebelum menutup pintu, kulihat dia sudah mengambil ponselnya. Jempolnya sudah mulai menari-nari di atas layar, menyibukkan diri dengan dunianya sendiri. Sebuah tendangan halus untuk mengusir kesepiannya, pikirku. Andai saja aku tahu bahwa di balik layar ponsel itulah pengkhianatan sedang dipupuk, sementara aku berkorban habis-habisan untuk mempertahankan rumah tangga kami. Kelelahan itu terasa begitu dalam, menggerogoti tulang-tulangku sepanjang perjalanan pulang dari kantor. Senja sudah mulai merayap, mengecat langit dengan warna jingga dan ungu. Mobil-mobil berhimpitan di jalan raya, klakson bersahutan bagai simfoni kekacauan ibu kota. Kepalaku berdenyut-denyut, memikirkan setumpuk laporan yang harus diselesaikan esok hari dan meeting penting yang mengharusku datang lebih awal. Namun, di balik semua beban kerja itu, ada satu beban yang lebih berat, kekhawatiran akan keadaan Mas Wildan di rumah. Sejak kecelakaan itu, setiap pulang kerja selalu diselimuti kecemasan. Apakah hari ini dia baik-baik saja? Apakah semangatnya masih tetap terjaga? Ataukah kembali tenggelam dalam keputusasaan? Aku sudah mencoba segala cara untuk membangkitkan lagi semangat hidupnya. Dari mengajaknya berkebun, yang ternyata tidak mungkin dilakukan di kursi roda, sampai membelikannya buku-buku dan puzzle. Namun, seringkali usahaku mentok pada kenyataan bahwa aku tidak bisa selalu ada di sampingnya. Aku harus bekerja. Dan kesendiriannya adalah musuh terbesar. Ibu Sri, tetangga sebelah rumah, seringkali melihat kepayahanku. Suatu sore, dia menghampiriku saat aku sedang mengangkut belanjaan bulanan dari mobil. "Sylvie, kamu kelihatan capek banget," ujarnya, matanya penuh dengan keprihatinan. Aku menghela napas, mengusap keringat di pelipis. "Iya, Bu. Baru pulang kerja, mau masak, bersih-bersih, terus nanti masih harus bantu Mas Wildan terapi ringan. Dengar-dengar, kamu nggak punya art sekarang, ya?" "Yang dulu pulang kampung, Bu. Sudah 3 minggu ini aku ngurus semuanya sendiri." Ibu Sri menggeleng-geleng. "Duh, itu berat, Sil. Kamu kerja dari pagi, pulang malam, urus rumah lagi. Nggak kuat nanti kamu. Suamimu juga butuh perhatian lebih." Aku hanya bisa mengangguk lemas. Ibu Sri benar. Aku mulai kehilangan tenaga, dan yang lebih mengkhawatirkan, perhatianku pada Mas Wildan mulai terbagi. Aku seringkali tertidur pulas saat membacakan buku untuknya, atau lupa mengingatkannya minum obat karena sibuk menyiapkan presentasi. Kebetulan, lanjut Ibu Sri, memecah lamunanku. Aku kenal seorang perempuan muda dari kampung halamanku. Namanya Rani. Dia sedang mencari pekerjaan. Anaknya cekatan, jujur, dan sudah berpengalaman jadi pembantu. Mau aku kenalkan? Harapan kecil mulai menyala di dadaku. "Beneran, Bu? Itu bisa sangat membantu." "Iya, besok aku bisa telepon dia. Kalau kamu mau, bisa langsung ketemuan." "Mau sekali, Bu. Terima kasih banyak," ujarku. Rasa lega yang begitu besar menyelimutiku. Beberapa hari kemudian, Rani datang ke rumah. Dia berdiri di depan pintu dengan postur tubuh yang ramping, memakai baju sederhana namun rapi. Rambutnya diikat rapi, dan senyumnya merekah, menunjukkan gigi yang putih dan rapi. Ada kesan polos dan bersemangat dalam dirinya. "Selamat siang, Bu. Saya Rani," ucapnya dengan sopan, sedikit membungkuk. "Selamat siang, Rani. Silakan masuk," sahutku ramah, mempersilakannya masuk ke ruang tamu. Dia duduk di tepi sofa, tangannya terlipat rapi di atas pangkuannya. Aku memperhatikannya. Dia terlihat nervous, tetapi tatapannya jujur. Ibu Sri sudah cerita tentang kebutuhan ibu.
Saya siap membantu, katanya. Suaranya lembut namun jelas. Iya, Rani. Kondisinya seperti ini. Suami saya, Mas Wildan, mengalami kecelakaan dan sekarang harus menggunakan kursi roda. Dia butuh bantuan untuk aktivitas sehari-hari, seperti makan, minum obat, dan ditemani. Saya sendiri bekerja dari pagi sampai sore, bahkan kadang malam. Jadi, saya butuh seseorang yang bisa dipercaya untuk menemaninya dan mengurus rumah saat saya tidak ada. Rani mengangguk, mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Saya paham, Bu. Saya pernah merawat nenek saya yang juga sulit bergerak dulu. Saya bisa masak, bersih-bersih, dan saya juga sabar. Itu bagus sekali, pujiku. Yang paling penting adalah kesabaran dan kejujuran. Saya akan pergi pagi-pagi, dan pulangnya sering kali malam. Saya percayakan suami dan rumah saya padamu. Tenang saja, Bu Sylvie. Saya akan jaga baik-baik, janjinya dengan mantap. Senyumnya semakin melebar, dan aku merasa seperti mendapat anugerah. Aku membawanya berkeliling rumah, menunjukkan di mana segala sesuatu disimpan, dan akhirnya membawanya ke kamar kami, tempat Mas Wildan sedang duduk di kursi rodanya, menatap keluar jendela. Mas, ini Rani, pembantu baru kita, ujarku. Mas Wildan menoleh, matanya menyapu Rani dari ujung kepala sampai ujung kaki. Aku melihat ada sedikit kejutan di matanya, mungkin karena Rani lebih muda dan cantik dari yang dia bayangkan. Selamat siang, Mas, sapa Rani dengan ramah, sedikit membungkuk. Siang, jawab Mas Wildan singkat, lalu kembali menatap keluar jendela. Rani tidak terpengaruh oleh sikap dinginnya. Kalau ada yang perlu, Mas tinggal panggil Rani saja. Saya siap bantu. Aku merasa lega melihat sikapnya yang percaya diri dan ramah. Nah, Rani, tolong jaga suamiku baik-baik. Ya, temani dia. Jangan sampai dia kesepian. Itu yang paling penting. Rani menatapku, lalu menatap Mas Wildan, dan kembali padaku. Senyumnya tak pudar. Siap, Bu Sylvie. Tenang saja. Serahkan pada Rani. Aku percaya begitu saja. Percaya pada senyumnya yang manis, pada kata-katanya yang meyakinkan. Pada saat itu, yang kulihat hanyalah sebuah solusi atas segala kekalutanku. Sebuah bantuan yang datang tepat waktu. Aku sama sekali tidak menyadari bahwa aku baru saja membuka pintu bagi badai yang akan menghancurkan kehidupan rumah tanggaku. Aku, dengan polosnya, mempercayakan mutiaraku pada penjaga yang justru berniat mencurinya. Minggu-minggu awal kehadiran Rani terasa seperti anugerah. Rumah yang biasanya berantakan dan sunyi sepulang kerja, kini selalu rapi dan harum aroma masakan yang menggugah selera. Rani bekerja dengan cekatan dan penuh inisiatif. Dia tidak hanya membersihkan rumah, tetapi juga memperhatikan hal-hal kecil yang bahkan sering kulupakan. Seperti selalu menyediakan air hangat untuk mandi Mas Wildan atau mengingatkanku untuk membayar tagihan listrik. Suatu sore, aku pulang lebih awal dan menemukan mereka berdua di teras belakang. Rani sedang membacakan koran untuk Mas Wildan, sementara tangannya yang lain dengan lembut memijat pundaknya. Wildan terlihat santai, matanya terpejam, menikmati perhatian yang diberikan Rani. Wah, enak sekali layanannya, Mas. Sapaku sambil tersenyum, meletakkan tas kerjaku di kursi taman. Wildan membuka matanya, sedikit terkejut. Oh, Sylvie, pulang awal hari ini. Iya, meeting dadakan dibatalkan. Aku mendekati mereka, mencium kening Wildan. Rani, pijatannya jago juga, ya. Rani tersipu malu. Cuma belajar dari YouTube, Bu. Biar Mas Wildan bisa lebih rileks. Terima kasih, Ran. Aku saja yang jarang bisa melakukan itu, ujarku, dan tanpa kusadari, ada sedikit rasa bersalah dalam suaraku. Ibu kan sibuk kerja, Bu. Biar Rani saja yang urus Mas Wildan, jawabnya dengan manis. Aku merasa sangat terbantu. Bahkan, semangat Wildan pun tampak meningkat. Dia tidak lagi sering mengeluh atau murung. Aku mengira ini adalah pertanda baik,
bahwa dia mulai menerima keadaannya. Namun, perlahan-lahan, aku mulai memperhatikan perubahan-perubahan kecil yang awalnya kuhira sepele. Suatu pagi, saat aku akan berangkat kerja, aku melihat Wildan sudah rapi dan wangi. "Wah, hari ini pakai parfum ya, Mas?" "Rare nih," godaku sambil mengikat dasiku di depan cermin. Dia sedikit terkejut, lalu cepat-cepat menjawab, "Iya, biar semangat." Rani yang ingatkan, katanya jangan sampai lupa merawat diri. "Rani memang perhatian banget ya," kataku, masih polos. Perubahan lain adalah ponselnya yang seolah menjadi perpanjangan tangannya. Dulu, dia jarang sekali memegang ponsel. Kini, jempolnya tak pernah berhenti menari di atas layar. Dia sering tersenyum kecil, bahkan terkekeh sendiri saat membaca pesan. "Lagi apa, Mas?" "Dari tadi senyum-senyum sendiri," tanyaku suatu malam saat kami menonton televisi. Dia dengan cepat menyembunyikan ponselnya di balik bantal. "Ah, nggak ada. Cuma baca meme lucu di grup olahraga." "Grup olahraga? Tapi kamu kan..." Aku tidak melanjutkan kalimatku. Wildan langsung cemberut. "Aku kan apa? Lumpuh? Jadi nggak boleh ikut grup olahraga? Nggak boleh ketawa lihat meme?" Suaranya tajam. "Bukan itu maksudku, Mas. Aku cuma..." "Kamu selalu begitu, Sylvie. Selalu mengingatkanku bahwa aku cacat," potongnya dengan nada tinggi, lalu memutar kursi rodanya dan meninggalkanku sendirian di ruang keluarga. Aku terdiam, tercengang oleh ledakan amarahnya yang tiba-tiba. Itu adalah pertama kalinya dia bersikap seperti itu sejak Rani datang. Aku menyalahkan diri sendiri, berpikir bahwa aku memang tidak sensitif. Mungkin itu adalah topik yang sensitif baginya. Keesokan harinya, aku mencoba membicarakan hal itu dengan Rani. "Rani, kamu lebih sering di rumah sama Mas Wildan. Apa dia sering murung atau kesepian, ya?" tanyaku saat kami berdua di dapur. Rani berhenti memotong sayur dan menatapku. "Nggak juga, Bu. Mas Wildan akhir-akhir ini malah sering cerita dan tertawa. Tadi pagi saja kami ngobrol tentang hobi masaknya dulu." "Oh, begitu? Itu bagus," ujarku, merasa sedikit lega. Mungkin ibu yang terlalu capek, Bu. Jadi terlihat murung." "Mas Wildan sering bilang kalau ibu pulang selalu capek dan langsung tidur," tambah Rani, dengan nada yang halus namun menusuk. Perkataannya membuatku tersentak. Apakah selama ini aku yang dianggap tidak peduli? Apakah Wildan mengeluh tentangku pada Rani? "Dia bilang begitu?" tanyaku, mencoba menyembunyikan kekecewaan. Rani mengangguk, lalu kembali fokus pada sayurannya. "Tapi tenang, Bu. Rani pasti bantu jaga semangat Mas Wildan. Biar ibu bisa fokus kerja." Aku meninggalkan dapur dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, aku bersyukur ada Rani yang bisa menemani Wildan. Di sisi lain, ada rasa tidak nyaman yang mengendap, seperti ada sesuatu yang tidak beres, tetapi aku tidak bisa menunjuk apa. Aku memilih untuk mengabaikan perasaan itu. Aku sudah terlalu lelah untuk memikirkan hal-hal yang mungkin hanya ada dalam bayanganku. Aku percaya pada Rani. Aku percaya pada Wildan. Bagaimanapun juga, Rani adalah pembantu yang kami bayar, dan Wildan adalah suamiku yang lumpuh. Apa mungkin ada yang bisa terjadi di antara mereka? Pikiranku menolak untuk menerima kemungkinan itu. Itu mustahil. Kecurigaan itu mulai menggerayangi seperti kabut tipis di malam hari, hampir tak kasat mata namun terasa lembab dan mengganggu. Aku berusaha mengusirnya, menyalahkan kelelahan dan stres kerja yang membuat pikiranku liar. Tapi semakin kuabaikan, semakin ia mengental, menghantui setiap sudut kesadaranku. Suatu malam, aku terbangun oleh rasa haus yang membakar tenggorokan. Di sampingku, Wildan terlelap, tapi posisinya aneh, miring ke arah tepi tempat tidur, seolah baru saja bergerak. Aku membaringkan tubuhku lagi, mencoba kembali terlelap, tapi kemudian kudengar sesuatu, suara bisikan samar. Aku mengira itu hanya angin atau suara televisi tetangga. Namun,
Bisikan itu terdengar lagi, lebih jelas kali ini. Itu adalah suara Wildan. Dengan hati yang mulai berdebar tidak karuan, aku membuka selimut dan berjalan pelan menuju sumber suara. Pintu teras belakang terbuka sedikit, dan di sanalah Wildan duduk di kursi rodanya, membelakangi aku. Ponselnya menempel di telinganya, dan suara bisikannya yang lembut namun jelas terdengar dalam keheningan malam. Iya, sayang. Aku juga kangen. Besok, ya? Dia pasti lembur lagi. Darahku seolah membeku di pembuluh. Sayang? Kangen? Siapa yang dia ajak bicara? Jantungku berdebar kencang, mengetuk-ngetuk tulang rusukku bagai meminta keluar. Aku berdiri membeku, tak mampu bergerak, mendengarkan setiap kata yang terucap. Jangan khawatir, dia nggak tahu apa-apa. Iya, pokoknya besok jam sama. Aku tunggu. Aku tak tahan lagi. Dengan langkah gontai, aku mendekat. Mas? Lagi ngobrol sama siapa jam segini? Tanyaku, berusaha membuat suaraku terdengar normal, meski tenggorokanku serasa terikat kawat berduri. Wildan terkejut setengah mati. Dia hampir menjatuhkan ponselnya, tangannya gemetaran. Sylvie, kamu bangun? Kenapa nggak tidur? Wajahnya pucat pasi dalam cahaya bulan yang remang-remang. Aku haus. Lagi ngobrol sama siapa? Mas? Suaranya lembut sekali. Desakku, mataku menatapnya tak berkedip. Dia buru-buru menutup panggilan, menyembunyikan ponselnya di balik selimut yang menutupi kakinya. Ah, enggak. Itu cuma teman lama. Lagi ada masalah keluarga. Curhat-curhat aja. Teman lama? Curhat jam 1 pagi. Tanyaku, tak mampu menyembunyikan nada skeptis dalam suaraku. Siapa namanya? Aku kenal. Wildan menghela napas. Wajahnya menunjukkan ekspresi kesal yang tiba-tiba. Enggak, kamu enggak kenal. Dia dari luar kota. Lagi sedih banget. Jadi aku temenin aja. Itu aja kok. Kamu jangan suka negatif thinking gitu. Sil, aku kan di sini terus. Di kursi ini, mau ngapain lagi? Suaranya meninggi, defensif. Aku tertegun. Dia marah? Padahal aku yang seharusnya marah. Aku cuma bertanya, Mas, aku dengar kau bilang, sayang, dan kangen. Itu biasa buat teman lama. Wajahnya berubah, dari defensif menjadi takut. Kamu salah dengar, Sil. Pasti karena masih ngantuk. Aku cuma bilang, San, short untuk Santoso, namanya. Dan, kangen, itu, ya, kangen ngobrol sama teman lama. Bukan kangen-kangenan lain. Alasannya terdengar dipaksakan, tidak natural. Aku ingin terus mendesak, ingin meminta melihat ponselnya. Tapi melihat wajahnya yang pucat dan tubuhnya yang terguncang di kursi roda, hatiku luluh. Mungkin aku memang salah dengar. Mungkin ini benar-benar hanya teman lama. Aku terlalu lelah, terlalu stres. Ya sudah, Mas. Maafkan aku. Aku cuma khawatir. Kataku, menyerah. Aku berbalik untuk mengambil air minum, tapi tidak sebelum melihat lega yang jelas terpancar dari wajahnya. Keesokan paginya, suasana masih canggung. Wildan menghindari kontak mata, dan aku pun begitu. Saat aku akan berangkat kerja, Rani sudah ada di dapur, menyiapkan sarapan untuk Wildan. Dia tersenyum manis padaku. Pagi, Bu Sylvie. Kopinya sudah siap. Pagi, Rani. Terima kasih. Jawabku singkat. Mataku memperhatikannya. Dia terlihat begitu ceria pagi ini, bersenandung kecil sambil mengoleskan mentega pada roti. Ada sesuatu yang berbeda tentangnya. Semacam cahaya bahagia yang tidak biasa. Mas Wildan sudah mandi, Bu. Tadi dia bilang mau sarapan di teras karena cuacanya cerah. Ujarnya sambil menyusun nampan. Oke, baik. Jagalah dia baik-baik hari ini, Rani. Pesanku, mencoba membaca ekspresinya. Pasti, Bu. Tenang saja, jawabnya, masih dengan senyum yang sama. Saat aku berjalan ke mobil,
Aku melihat mereka berdua melalui jendela dapur. Wildan sedang mengatakan sesuatu pada Rani, dan Rani tertawa, menyentuh lengan Wildan dengan akrab sebelum buru-buru menariknya kembali. Sebuah sentuhan yang singkat, tapi terasa begitu intim. Kecurigaan itu kembali menggigit. Apakah mungkin? Tidak. Mustahil. Wildan lumpuh. Rani adalah pembantu kami. Ini hanya persahabatan yang akrab karena menghabiskan banyak waktu bersama. Aku mencoba meyakinkan diri sendiri sepanjang perjalanan ke kantor, tapi bisikan jahat di kepalaku tak juga berhenti. Dia pasti lembur lagi, kata Wildan di telepon tadi malam. Dan hari ini, aku memang ada meeting yang bisa membuatku pulang terlambat. Kebetulan? Atau ini adalah rencana? Aku menggelengkan kepala, mencoba fokus pada kerjaan. Tapi benih keraguan telah tertanam, dan ia mulai berakar, tumbuh subur dalam kegelapan ketidakpastian. Kamis itu seharusnya menjadi hari seperti biasa. Matahari bersinar terik di langit Jakarta, mengubah jalanan menjadi oven raksasa. Mobil-mobil bergerak lambat, terperangkap dalam kemacetan yang sudah menjadi santapan sehari-hari. Namun, ada sesuatu yang berbeda hari itu. Kepalaku berdenyut-denyut, dan perutku terasa mual sejak pagi. Mungkin karena stres menumpuk, atau mungkin karena percakapan tengah malam dengan Wildan masih terngiang-ngiang di telingaku, meninggalkan rasa tidak nyaman yang tak kunjung hilang. Saat sedang fokus menyusun presentasi untuk klien penting, telepon kantorku berdering. Itu atasan langsungku, Pak Handoko. Sylvie, saya butuh laporan keuangan triwulan kedua untuk meeting besok. Saya yakin itu ada di meja kerjamu. Kamu bisa bawa ke rumah saya? Sekarang juga? Suaranya terdengar darurat. Aku menghela napas. Melelahkan, tapi ini kesempatan untuk menunjukkan dedikasiku. Tentu, Pak. Saya ambil dulu dan langsung ke rumah Bapak. Bagus. Oh, dan Sylvie, kamu kelihatan pales sekali. Setelah ini, pulang saja. Istirahat. Besok meeting penting. Saya butuh kamu dalam kondisi prima. Terima kasih, Pak. Jawabku, merasa sedikit lega. Istirahat. Kata yang hampir asing bagiku akhir-akhir ini. Perjalanan pulang terasa lebih cepat dari biasanya. Pikiranku melayang kepada Wildan. Aku akan memberinya kejutan. Mungkin masak makan siang untuknya, atau sekedar duduk bersamanya. Menonton film seperti dulu. Aku merindukan saat-saat itu. Saat mobil berbelok ke jalan rumah, jantungku berdebar-debar tanpa alasan yang jelas. Mungkin karena excited akan reaksi Wildan ketika melihatku pulang lebih awal. Aku memarkir mobil dan berjalan menuju pintu depan. Biasanya, Rani akan menyambut atau setidaknya suara televisi atau radio akan terdengar. Hari ini, hening. Aku membuka pintu perlahan. Tas kerjaku kulempar ke sofa. Wildan? Rani? Panggilku pelan. Tidak ada jawaban. Lalu, ku dengar sesuatu. Suara tawa. Tawa Wildan yang dalam dan jujur. Tawa yang sudah lama tidak kudengar. Itu berasal dari kamar kami. Senyum merekah di wajahku. Dia sedang dalam mood yang baik. Aku berjalan mendekat, ingin memberi kejutan. Pintu kamar tidak tertutup rapat. Melalui celah itu, aku bisa melihat sebagian tempat tidur kami. Dan di sanalah, pemandangan yang akan membekukan darahku dan menghancurkan duniamu dalam sekejap, terhampar jelas. Wildan terbaring di tempat tidur, bantal menyangga kepalanya. Dan Rani tidak sedang berdiri melayani. Dia sedang duduk di dipan tepat di sampingnya, terlalu dekat. Tubuhnya miring, dan kepalanya yang berambut ikal itu sedang bersandar dengan nyaman di paha Wildan. Bukan seperti seorang perawat pada pasien. Bukan. Itu pose intim, pose nyaman antara dua orang yang saling mencintai. Salah satu tangan Wildan, yang biasanya lemah dan hanya digunakan untuk memegang remote atau ponsel, sekarang sedang membelai rambut Rani dengan lembut, penuh kasih sayang. Jari-jarinya menyelusupi ikal-ikal hitam itu, dan Rani memejamkan mata, seperti kucing yang sedang dimanja. Dan kemudian dia bilang, "Itu bukan anggaran saya, Bu.
ucap Wildan, menyelesaikan sebuah cerita. Rani mendongak, tertawa terbahak-bahak. Suara tawanya seperti bel yang jernih, tapi bagiku itu seperti pisau. Gila, Ibu Sylvie pasti marah banget. Iya, dong. Wajahnya merah padam. Tapi lucu juga sih liatnya, jawab Wildan, masih tersenyum. Dia memandang Rani bukan dengan pandangan majikan pada pembantu. Itu adalah pandangan sayang, kagum. Dunia di sekelilingku berhenti berputar. Suara lalu lintas di luar menghilang. Yang ada hanyanya suara detak jantungku sendiri yang berdebar kencang, memekakkan telinga. Udara di paru-paru seolah menghilang. Aku tercekat, tidak bisa bergerak, tidak bisa bernapas. Aku rindu kamu, Ran, bisik Wildan, suaranya rendah dan bergetar penuh emosi yang tidak pernah dia tunjukkan padaku lagi. Tangannya berhenti membelai dan malah menggenggam tangan Rani dengan erat. Rani mendongak lagi, matanya berbinar. Aku juga, Mas. Tiap detiknya. Setiap dia pergi, aku cuma bisa menghitung menit sampai kita bisa. Seperti ini lagi. Dia. Itu aku. Aku adalah dia di dalam percakapan mesra mereka. Aku, yang berkorban, yang bekerja membanting tulang, adalah orang asing, adalah musuh dalam rumah sendiri. Tas yang kupegang terjatuh ke lantai dengan suara blup yang tumpul. Suara itu memecah keintiman mereka bagai petir di siang bolong. Mereka berdua menggapak. Kepala mereka berputar ke arahku dengan gerakan yang serempak, seperti dua penari yang terlatih. Wajah Rani yang tadi bersemu merah bahagia kini pucat pasi. Matanya membelalak seperti rusa yang terkena lampu mobil. Dia melompat dari dipan seolah baru duduk di bara api, merapikan kainnya dengan gerakan gemetar dan panik. Wildan. Wajah Wildan adalah gambaran dari sebuah pengkhianatan yang tertangkap basah. Mulutnya terbuka, tapi tidak ada suara yang keluar. Matanya menunjukkan rasa takut, bersalah, dan kemarahan. Dia menarik tangan yang tadinya menggenggam Rani seolah baru memegang ular. Sylvie. Dia akhirnya berhasil mengeluarkan suara, serak dan bergetar. Kau pulang awal. Suara tas yang jatuh itu seperti tembakan starter yang memecah kebekuan. Untuk beberapa detik yang terasa seperti keabadian, kami bertiga membeku dalam tableau yang mengerikan. Aku di pintu, terkunci dalam kejutan dan rasa sakit yang tak terperi. Wildan di tempat tidur, wajahnya cerminan dari seorang penjahat yang tertangkap basah. Dan Rani, yang berdiri kaku seperti patung. Tangannya masih terkunci dalam cengkeraman Wildan sebelum akhirnya dia melepaskannya dengan gerakan tersentak. Rani adalah yang pertama bergerak. Dia melompat mundur sejauh mungkin, seolah-olah jarak bisa menghapus apa yang baru saja terjadi. Tangannya yang gemetar merapikan kain sarungnya yang sudah tidak kusut, lalu membenarkan kerah bajunya. Sebuah gerakan yang sia-sia karena tidak ada yang salah dengan pakaiannya. Yang salah adalah keberadaannya di sana, dalam pose yang begitu intim dengan suamiku. Bebu Sylvie. Saya. Ini. Rani gagap, matanya liar, mencari cara jalan keluar atau setidaknya sebuah alasan yang tidak akan pernah ada. Wildan akhirnya menemukan suaranya, meski itu adalah suara yang pecah dan penuh kepanikan. Sylvie, kau pulang awal? Kenapa nggak telepon dulu? Ucapannya itu, yang seharusnya berupa pertanyaan biasa, terdengar seperti tuduhan. Seolah dialah yang berhak marah karena dikagetkan. Aku tidak bisa menggerakkan lidahku. Mulutku terbuka, tetapi yang keluar hanyalah desisan napas pendek yang tersendat-sendat. Dadaku sesak, dipenuhi oleh bayangan tangan Wildan yang membelai rambut Rani, oleh kata-kata rindu yang dia ucapkan padanya. Aku menatap Wildan, mencoba mencari sisa-sisa suami yang kukenal di balik wajah orang asing yang kini duduk di tempat tidur kami. Ini. Akhirnya kuucapkan, suaraku parau, hampir bukan suaraku sendiri. Apa yang terjadi di sini? Wildan menghela napas dalam-dalam, mencoba mengambil kendali. Sylvie, tenang. Ini bukan seperti yang kau pikirkan. Dia mengangkat tangannya,
Sebuah gesture damai yang justru membuatku ingin menjerit. Bukan seperti yang kupikirkan. Suaraku mulai meninggi, getaran emosi yang tak terbendung mulai menyusup ke setiap kata. Aku melihat dengan mataku sendiri. Wildan, kau membelai rambutnya. Dia bersandar di pangkuanmu. Kau bilang, rindu padanya. Setiap pengakuan terasa seperti menyayat lidahku sendiri. Bu, tolong, ini salah paham. Rani menyela. Suaranya bergetar mencoba memasukkan nada polos. Mas Wildan lagi sedih. Saya cuma coba menghiburnya. Saya cuma pembantu. Bu, saya tahu tempat saya. Matanya berkaca-kaca. Sebuah pertunjukan air mata yang sempurna. Jangan, teriakku. Suaraku pecah, menggelegar di dalam ruangan yang sunyi. Aku menudingnya dengan jari yang gemetar. Jangan kau berpura-pura di depanku. Aku mendengar semuanya. Setiap dia pergi, katamu. Dia, itu aku, kan? Aku yang menjadi musuh dalam rumah sendiri. Wildan menggeleng dengan cepat, wajahnya memerah. Sylvie, kamu sedang stres. Kamu lelah. Kamu pasti salah dengar. Rani cuma. Diam, Wildan, potongku. Untuk pertama kalinya dalam pernikahan kami, aku memotong pembicaraannya. Air mata akhirnya meluber, mengalir panas di pipiku. Jauh di dalam, kau tahu aku tidak salah dengar. Kau tahu apa yang kulihat. Jadi, hentikan kebohongan ini. Hentikan. Aku menatapnya, mataku berkabut tapi penuh dengan tatapan yang menuntut kejujuran. Berapa lama? Sejak kapan ini terjadi? Di rumah yang kubeli? Di tempat tidur yang kubersihkan setiap hari? Dengan uang yang kuhasilkan? Wildan menunduk. Bahunya turun. Seluruh sikap defensifnya menguap, digantikan oleh sebuah kehancuran yang diam. Diamnya itu lebih menyakitkan daripada segala bantahan yang bisa dia lontarkan. Rani melihat ini dan memahami bahwa sandiwaranya sudah berakhir. Dia mengambil langkah mundur perlahan menuju pintu. Saya permisi dulu, Bu, Mas. Jauh, raungku, menoleh padanya. Segala rasa sakit berubah menjadi amarah yang membara. Kau, keluar dari rumahku. Sekarang juga. Ambil barang-barangmu dan pergi. Rani tidak perlu diberitahu 2 kali. Dia melesat keluar dari kamar. Dan tak lama kemudian kudengar langkahnya yang cepat menuju kamar pembantu. Sekarang, hanya ada aku dan Wildan. Dan keheningan yang lebih keras dari teriakan manapun. Dia menarik napas dalam-dalam. Sylvie, aku tidak bermaksud. Tidak bermaksud, teriakku, mendekatinya. Kau tidak bermaksud untuk berselingkuh? Kau tidak bermaksud untuk mengkhianatiku dengan pembantu yang kita pekerjakan? Kau tidak bermaksud untuk menginjak-injak segala pengorbananku? Apa yang kau lakukan tadi, Wildan? Memberi dia pijatan kaki. Dia memejamkan mata, menahan rasa malu dan sakit. Aku lemah, Sylvie. Aku butuh perhatian yang tidak bisa kau berikan. Kau selalu sibuk. Kau selalu lelah. Ucapannya itu seperti bensin yang disiram ke bara amarah di dadaku. Aku sibuk? Aku lelah? Jeritku, suaraku serak. Untuk siapa, Wildan? Untuk siapa? Apakah kau pikir aku bersenang-senang di kantor? Apakah kau pikir aku menikmati meninggalkanmu setiap pagi? Aku melakukannya untuk kita. Untuk membayar tagihanmu, terapimu, makanan yang kau makan, dan gaji perempuan yang baru saja kau hianati aku bersamanya. Aku menarik napas dalam-dalam, tubuhku gemetar tak terkendali. Perhatian? Setiap helaan napasku adalah perhatian untukmu, Wildan. Setiap tetes keringat yang keluar di kantor adalah perhatian untukmu. Tapi rupanya, yang kau mau bukan perhatian itu. Yang kau mau adalah pelarian mudah ke pelukan perempuan yang tidak perlu kau pusingkan tentang biaya hidup besok. Wildan tidak bisa menjawab. Dia hanya menunduk lebih dalam, tangannya menutupi wajahnya. Rintihan lemah keluar dari bibirnya.
Aku memandangnya, lelaki yang kukasihi, yang kuhormati, yang kujunjung. Kini hancur berkeping-keping di depan mataku, dan bersamanya, hancur pula hatiku. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun lagi, aku berbalik dan meninggalkannya sendirian di kamar itu. Aku berjalan menuju kamar mandi, mengunci pintu, dan akhirnya membiarkan diriku terjatuh ke lantai. Tubuhku diguncang oleh isak tangis yang berasal dari lubuk jiwa yang paling dalam. Pengkhianatan itu bukan hanya soal perselingkuhan. Itu adalah penghinaan terhadap setiap tetes keringat, setiap pengorbanan, dan setiap doa yang telah kupanjatkan untuknya. Suara pintu kamar mandi terkunci seperti sebuah tembakan yang mengakhiri segalanya. Di balik pintu, aku tersungkur. Tubuhku diguncang oleh isak tangis yang begitu dalam hingga terasa seperti akan merobek sesuatu di dalam dadaku. Dunia yang kubangun dengan susah payah, batu bata demi batu bata pengorbanan, runtuh dalam sekejap. Di luar, sunyi. Wildan tidak mengejarku, tidak membanting pintu, tidak ada suara apapun. Hanya ada kesenyapan yang menusuk, lebih keras daripada teriakan manapun. Tidak tahu berapa lama aku terbaring di lantai yang dingin, air mataku sudah mengering, meninggalkan rasa perih dan bengkak di kelopak mata. Sebuah tekad mulai mengkristal di tengah kehancuranku. Aku harus bertindak. Sekarang. Dengan kaki yang masih gemetar, aku berdiri dan membuka pintu. Aku berjalan menuju kamar pembantu, sebuah ruangan kecil di belakang rumah yang kini terasa seperti sarang pengkhianatan. Pintunya terbuka. Rani sedang dengan panik melemparkan barang-barangnya ke dalam sebuah koper tua. Dia menoleh saat aku muncul di pintu. Wajahnya pucat, matanya merah. "Bu Sylvie, saya benar-benar minta maaf," katanya, suaranya bergetar. Namun kali ini aku bisa melihat ada sedikit kelicikan di balik ketakutannya. Ini adalah permintaan maaf untuk ketahuan, bukan untuk perbuatannya. Aku berdiri di sana, tangan terkepal, mencoba menahan getaran amarah yang masih mengalir di nadiku. "Maaf?" kataku, suaraku dingin dan datar, jauh berbeda dengan jeritan histerisku tadi. "Maaf untuk apa, Rani? Untuk berselingkuh dengan suamiku? Atau untuk ketahuan?" Dia tercekat, tidak menyangka dengan reaksiku yang dingin. Saya hanya..." "Jangan, potongku. Jangan tambahkan kebohongan lagi. Aku tidak tertarik dengan alasanmu. Aku tidak peduli dengan ceritamu. Yang aku ingin kau lakukan sekarang adalah menghilang dari pandanganku. Untuk selamanya." Aku melangkah masuk ke kamarnya. Mataku menyapu ruangan yang sederhana itu. "Ambil semua barangmu. Jangan tinggalkan apapun. Aku tidak ingin ada lagi pengingat akan keberadaanmu di rumah ini." Rani mengangguk cepat. Tangannya semakin gemetar mengambil barang-barang dari laci. "Ibu, tolong, jangan bilang siapa-siapa. Keluarga saya." "Keluargamu?" Aku memotong lagi. Nada sarkastis menyelinap dalam suaraku. "Kau memikirkan keluargamu saat kau berselingkuh dengan suami orang? Kau memikirkan reputasimu? Itu bukan urusanku lagi. Urusanku adalah memastikan kau pergi. Sekarang." Dia membungkuk, mengambil sebuah foto kecil dari atas meja. Foto dia dan Wildan, tertawa lepas, diambil dengan ponselnya dalam sebuah frame sederhana. Dadaku kembali terasa ditusuk. Mereka bahkan berfoto bersama. Dengan gerakan cepat, kurampas foto itu dari tangannya. "Ini bukan milikmu." "Tapi Bu..." "Diam, Hardiku." Suaraku meninggi untuk pertama kalinya sejak tadi. "Sekarang, pergi." Rani menunduk, menutup kopernya dengan kasar. Dia menarik napas dalam-dalam, dan untuk sesaat, ada kilatan keberanian di matanya. "Ibu mungkin tidak percaya, Bu. Tapi saya sayang Mas Wildan. Dan dia sayang saya juga." Ucapannya itu seperti tamparan di wajahku. Aku menatapnya, tidak percaya dengan keberaniannya. Kau tidak tahu malu. Dia butuh seseorang yang ada untuknya, Bu. Setiap waktu. Bukan hanya saat ibu punya waktu sisa," katanya, dengan nada yang tiba-tiba penuh keyakinan.
Aku menggigit bibirku sampai berdarah. Amarahku hampir saja meledak, tapi aku menahannya. Aku tidak akan memberinya kepuasan melihatku hancur lagi. Pergi, desisku. Suaraku bergetar karena kemarahan yang tertahan. Sebelum aku melakukan sesuatu yang akan kusesali. Akhirnya, dengan bahu yang terangkat, Rani mengangkat kopernya dan berjalan melewatiku. Aku mengikutinya hingga ke pintu depan. Dia tidak menoleh lagi, tidak mengucapkan kata apapun. Dia hanya berjalan menuju pagar, membukanya, dan menghilang di ujung jalan. Begitu pintu tertutup, seluruh tenagaku seolah terkuras. Aku bersandar di pintu, menarik napas dalam-dalam. Rani sudah pergi. Tapi masalahnya belum selesai. Aku berjalan pelan menuju kamar. Wildan masih dalam posisi yang sama, duduk di tepi tempat tidur, kepalanya tertunduk dalam-dalam. Dia mendengar langkahku dan mengangkat wajah. Matanya merah dan bengkak. Dia, sudah pergi? Tanyanya, suaranya serak. Sudah, jawabku singkat. Aku tidak masuk, hanya berdiri di ambang pintu, memandanginya seperti memandangi seorang asing. Sylvie, aku. Dia mulai, tapi aku mengangkat tangan untuk menghentikannya. Jangan, Wildan. Aku tidak kuat mendengarnya sekarang. Aku tidak ingin mendengar alasanmu. Aku tidak ingin mendengar penyesalanmu. Tidak sekarang. Dia memandangku, dan untuk pertama kalinya, aku melihat rasa takut yang nyata di matanya. Takut kehilangan. Takut pada konsekuensi. Apa yang akan kita lakukan? Tanyanya, suara kecil, penuh ketakutan. Aku menarik napas panjang. Aku tidak tahu, Wildan. Yang aku tahu adalah, segala sesuatu telah berubah, dan tidak akan pernah bisa kembali seperti semula. Aku memandang tempat tidur kami, tempat pengkhianatan itu terjadi. Aku tidak bisa tidur di sini malam ini. Aku tidak bisa bahkan berada di ruangan yang sama denganmu sekarang. Dengan itu, aku berbalik dan berjalan meninggalkannya. Aku menuju ke kamar guest room, sebuah ruangan kecil yang jarang digunakan. Aku mengunci pintu, bersandar di baliknya, dan membiarkan diriku jatuh ke lantai sekali lagi. Rani mungkin sudah pergi secara fisik, tapi hantu kehadirannya, dan bayangan pengkhianatan mereka, akan tetap tinggal di rumah ini, di hidupku, untuk waktu yang sangat, sangat lama. Perang baru saja dimulai. Dan aku harus memutuskan apakah akan bertahan atau menyerah. Keesokan harinya, dunia masih berputar. Matahari terbit dengan acuh tak acuh, menyinari Jakarta yang sibuk dengan urusannya sendiri. Namun di dalam rumah itu, waktu seolah terhenti. Aku terbangun di kasur yang asing, di kamar guest room yang berdebu dan sunyi. Untuk beberapa detik, ada kebingungan yang menyenangkan. Di mana aku? Mengapa aku di sini? Lalu, seperti gelombang pasang yang menghantam, kenangan itu kembali. Setiap detailnya, senyum mereka, sentuhan mereka, kata-kata mereka. Rasa sakit itu menusuk begitu dalam, hingga aku mengerang dan meringkuk, berusaha menjadi sekecil mungkin. Aku tidak bisa menghadapi hari ini. Tidak bisa menghadapi dia. Aku mengirim pesan singkat ke kantor, menyatakan diri sakit. Aku bahkan tidak peduli apakah mereka percaya atau tidak. Dunia di luar 4 dinding ini terasa tidak relevan. Mendengar suara kursi roda berderit di luar kamar, jantungku berdebar kencang. Ada ketukan pelan di pintu. Sil? Kamu? Baik-baik saja? Suara Wildan terdengar lemah, penuh kehati-hatian. Aku membeku, tidak menjawab. Aku tidak ingin mendengar suaranya. Tidak ingin melihat wajahnya. Setiap suara dari dirinya adalah pengingat akan pengkhianatan itu. Aku buatkan kopi, ujarnya lagi, setelah beberapa saat menunggu jawaban yang tidak kuberikan. Aku tetap diam. Aku mendengar dia menghela napas, lalu suara deritan kursi rodanya perlahan menjauh. Beberapa jam kemudian, ketukan lagi. Kali ini lebih keras. Sylvie, kamu harus makan sesuatu. Suaranya lebih tegas, ada nuansa frustasi. Pergi, Wildan, bisikku pelan,
Suaraku serak karena tidak digunakan dan karena tangisan. Aku tidak akan pergi sampai kamu membuka pintu ini. Kita harus bicara. Tidak ada yang perlu dibicarakan, jawabku, sedikit lebih keras. Aku tidak ingin bicara denganmu. Aku tidak ingin melihatmu. Dia diam untuk sesaat. Ini tidak sehat, Sylvie. Kamu mengurung diri. Lebih tidak sehat lagi berselingkuh dengan pembantu. Teriakku tiba-tiba, amarah yang tertahan meledak melalui celah-celah pintu. Tangisku menyusul lagi, tidak terbendung. Diam dari seberang pintu. Lalu, aku tahu. Aku salah. Aku tidak tahu lagi harus bilang apa. Maka jangan bilang apa-apa. Pergi, raungku. Aku mendengar dia akhirnya pergi. Kelegaan kecil menghampiriku, diikuti oleh rasa hampa yang lebih besar. Aku tertidur lagi, dilupakan oleh kelelahan emosional yang begitu parah. Hari-hari berikutnya berlangsung dalam pola yang sama. Aku hanya keluar dari kamar saat aku yakin dia tertidur, untuk mengambil air atau makanan ringan yang kubeli secara online. Aku menghindari dapur, menghindari ruang keluarga, menghindari setiap sudut yang mengingatkanku pada mereka. Rumah yang dulu kubangun dengan cinta, kini terasa seperti museum yang dipenuhi oleh artefak pengkhianatan. Kerjaku terbengkalai. Email menumpuk, telepon dari kantor tidak kujawab. Pak Handoko akhirnya menelepon. Sylvie, ini sudah hari ketiga. Kamu sakit apa? Dokter sudah periksa. Suaranya penuh concern. Maaf, Pak. Flu berat. Masih demam dan pusing. Bohongku. Suaraku sengaja dibuat serak. Dengar, Sylvie. Kamu pekerja hebat. Tapi proyek ini penting. Klien mulai bertanya. Jika besok kamu belum bisa masuk, aku harus menyerahkan proyek ini ke Doni. Doni, rival di kantor yang selalu mengincar posisiku. Rasa panik menyergap. Pekerjaan adalah satu-satunya yang masih kumiliki. Jangan, Pak. Saya akan coba masuk besok. Saya janji. Baik, jaga kesehatan. Menutup telepon, aku merasa semakin terpojok. Aku tidak bisa kehilangan pekerjaan ini. Tapi bagaimana aku bisa berkonsentrasi? Bagaimana aku bisa duduk di meja kerjaku dan berpikir tentang desain dan anggaran ketika hidupku berantakan? Aku memberanikan diri keluar kamar untuk membuat kopi. Wildan ada di ruang keluarga, menonton televisi dengan volume pelan. Dia segera mematikan TV saat melihatku. Sil, ucapnya. Dia terlihat lebih kurus, lebih tua. Aku ingin kita bicara. Sungguh. Aku mengabaikannya, berjalan langsung ke mesin kopi. Tanganku gemetar saat menuangkan air. Aku tahu aku menghancurkan segalanya. Aku tahu kamu membenciku. Tapi, kita tidak bisa seperti ini selamanya. Aku masih diam, fokus pada cangkir kopiku. Aku menyesal. Sylvie, lebih dari yang kamu tahu. Suaranya pecah. Aku lemah. Aku bodoh. Aku menoleh padanya untuk pertama kalinya sejak hari itu. Mataku kering, karena air mataku sudah habis. Apa yang kau harapkan, Wildan? Tanyaku, suaraku datar, tanpa emosi. Kau menghancurkanku. Kau menghina setiap pengorbananku. Dan sekarang kau ingin aku memaafkanmu? Hanya dengan mengatakan, maaf? Dia terlihat tertusuk. Tidak. Aku tidak. Aku hanya ingin kamu berhenti menyiksa dirimu sendiri. Aku mendengar kamu menangis setiap malam. Itu menyiksaku. Sebuah tawa pahit terlepas dari bibirku. Menyiksamu? Kau tahu apa itu siksaan, Wildan? Siksaan adalah menemukan suamimu, yang kau kira sedang berjuang melawan depresi, justru sedang bermesraan dengan pembantu muda. Siksaan adalah mengetahui bahwa setiap tetes keringatku di kantor dibayar dengan ciuman dan belayan untuknya. Jadi, jangan bicara padaku tentang siksaan. Aku mengambil cangkir kopiku dan berbalik untuk kembali ke kamar. Jangan tinggalkan aku, Sylvie, bisiknya.
Suaranya hampir seperti rintihan. Aku tidak punya siapa-siapa lagi. Aku berhenti, tapi tidak menoleh. Kau punya Rani. Telepon dia. Dia tidak menjawab teleponku. Nomornya tidak aktif. Aku memejamkan mata. Karma. Tapi itu tidak memberiku kepuasan apapun. Hanya menambah kepahitan. Mungkin, kataku, akhirnya membuka pintu kamar. Dia hanya mencintaimu saat ada yang membayar gajinya. Pintu terkunci lagi. Aku bersandar di baliknya, mendengar suara tangisnya yang teredam dari seberang. Dua orang yang hancur, terpisah oleh sebuah pintu, dan oleh pengkhianatan yang mungkin tidak akan pernah bisa diperbaiki. Aku merosot ke lantai, memeluk lututku. Aku harus masuk kerja besok. Aku harus bertahan. Tapi untuk apa? Itulah pertanyaan yang menggerogotiku, lebih dalam dari rasa sakit manapun. Untuk apa lagi aku berjuang? Hari keempat sejak pengusiran Rani. Aku berdiri di depan lemari di kamar guest room, menatap kumpulan baju yang kusimpan di sini untuk tamu, kaos oblong usang, celana training longgar, segala sesuatu yang tidak layak pakai untuk pergi ke kantor. Nafasku masih terasa berat, dadaku sesak oleh beban yang tak kunjung reda. Tapi sebuah tekad membaja mulai menggantikan rasa hancurku. Aku tidak bisa terus-terusan bersembunyi. Aku harus mengambil kendali, setidaknya atas ruanganku sendiri. Dengan langkah pasti, aku berjalan menuju kamar utama, kamarku, dengan Wildan. Dia sedang duduk di kursi rodanya di dekat jendela, menatap keluar dengan pandangan kosong. Dia menoleh saat aku masuk, dan ada secarik harapan di matanya yang langsung pudar saat melihat ekspresi dinginku. "Sylvie," ucapnya, suaranya masih serak. "Kamu akhirnya keluar." Aku mengabaikannya. Aku langsung menuju ke lemari pakaian besar dan membuka kedua pintunya. Aku mulai mengeluarkan pakaian-pakaianku, satu persatu, dengan gerakan mekanis dan efisien. Blazer, kemeja, gaun, semua yang menjadi identitas Sylvie yang bekerja. "Apa yang kamu lakukan?" tanyanya. Kursi rodanya berderit saat dia memutarnya untuk menghadapku. Aku tidak menjawab. Aku mengambil koper besar dari bawah tempat tidur dan mulai meletakkan pakaian-pakaian itu di dalamnya dengan rapi. Setiap lipatan terasa seperti melipat kenangan, menyimpannya untuk sementara waktu, atau mungkin untuk selamanya. "Sylvie," jawab aku. "Apa yang sedang kamu lakukan?" Suaranya mulai meninggi, ada nada panik. Aku berhenti sejenak, menatapnya langsung untuk pertama kalinya. Aku pikir sudah jelas. "Wildan." Aku pindah ke kamar guest room. Wajahnya pucat. "Jangan bodoh. Ini kamar kita. Kamar kita." "Sudah tidak lagi," jawabku pendek, kembali ke aktivitasku. "Aku tidak bisa tidur di tempat tidur yang kalian gunakan untuk berselingkuh. Aku bahkan tidak bisa berada di ruangan ini tanpa merasa mual." Dia mendorong kursi rodanya mendekatiku. "Kita adalah suami istri. Kamu tidak bisa begitu saja memutuskan untuk pisah kamar. Kita harus bicara. Kita harus menyelesaikan ini." Aku melemparkan sepasang celana jeans ke dalam koper. "Percakapan apa yang kau inginkan, Wildan? Kau ingin aku mendengarkan alasanmu lagi? Kau ingin aku memahami kesepian dan kebutuhan MU? Sudah selesai. Aku sudah mendengarnya. Dan itu tidak mengubah apapun." "Tapi ini tidak menyelesaikan masalah," teriaknya, meninju lengan kursi rodanya. "Ini hanya membuat segalanya semakin aneh. Kita hidup dalam satu rumah tapi seperti orang asing." Aku berhenti lagi, menatapnya dengan tatapan yang membuatnya terdiam. "Kita sudah seperti orang asing, Wildan. Kau memilih untuk menjadi orang asing bagiku saat kau memilih untuk berselingkuh dengan Rani. Sekarang, kita hanya membuatnya resmi." Dia menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Aku butuh bantuanmu, Sylvie. Untuk mandi, untuk berganti pakaian." "Rani sudah tidak ada," potongku, suaraku tajam. "Dan aku bukan penggantinya.
Kau masih punya tangan yang berfungsi. Gunakanlah. Atau telepon ibumu untuk membantumu. Aku yakin dia akan sangat memahami kebutuhan anaknya. Sarkasme dalam suaraku begitu jelas, menusuk. Wildan terlihat seperti ditampar. Kamu tidak bisa bersikap seperti ini. Aku masih suamimu. Apakah kau ingat itu ketika kau mengkhianatiku? Jawabku, suaraku tiba-tiba bergetar, meski ku coba keras untuk tetap kuat. Apakah kau ingat bahwa aku istrimu ketika kau membelai rambutnya? Ketika kau mengatakan, rindu, padanya. Dia menunduk, tidak bisa menatap mataku. Aku tahu aku salah. Tapi menghukumku seperti ini kejam, Sylvie. Tawa pendek dan pahit meledak dari bibirku. Kejam? Kejam? Kau menyelingkuhiku dengan pembantu kita, di rumah kita, dengan uang yang kuhasilkan, dan kau menyebut aku kejam karena ingin punya ruang untuk bernapas? Kau punya nyali, Wildan. Aku mengunci koperku dan menariknya dari tempat tidur. Aku akan mengambil barang-barangku yang lain nanti. Untuk sekarang, ini saja. Aku berjalan menuju pintu, menarik koper di belakangku. Jangan pergi, bisiknya, suaranya kecil, penuh keputusasaan. Tolong. Aku berhenti di ambang pintu, tanpa menoleh. Kita masih tinggal satu atap, Wildan. Tapi kita tidak lagi berbagi kehidupan. Terima saja itu. Itu konsekuensi dari pilihanmu. Aku meninggalkannya sendirian di kamar itu. Kamar yang dulu penuh dengan cinta dan impian kami, kini hanya berisi debu pengkhianatan dan kesepian. Aku masuk ke kamar guest room, mengunci pintu, dan bersandar di baliknya. Kaki-kakiku gemetar. Aku baru saja menarik sebuah garis batas yang tegas. Itu menyakitkan, tapi juga memberikan rasa kontrol yang sedikit. Aku mungkin masih terperangkap dalam rumah ini, dalam pernikahan ini, untuk sementara waktu. Tapi setidaknya, aku memiliki sebuah benteng. Sebuah ruang di mana air mataku bisa jatuh tanpa dia melihatnya. Sebuah tempat di mana aku bisa mulai mencoba untuk menyembuhkan luka-lukaku, tanpa harus terus-menerus diingatkan pada pisau yang membuatnya. Perpisahan kamar bukanlah solusi. Itu adalah pengakuan. Pengakuan bahwa pernikahan kami telah mati. Dan aku sedang mempersiapkan pemakamannya. Hari-hari bergulir dalam irama yang patah-patah dan sunyi. Rumah itu terbagi menjadi dua zona yang jelas. Kamar guest roomku, di mana aku mencoba, dan seringkali gagal, untuk menyusun kembali serpihan-serpihan diriku, dan sisa rumah, yang menjadi domain Wildan, di mana dia berkeliaran seperti arwah penasaran yang terperangkap dalam kursi rodanya. Kami seperti dua kapal yang terombang-ambing di lautan yang sama, tetapi sama sekali terputus, menghindari tabrakan dengan navigasi yang hati-hati dan penuh ketegangan. Perubahan paling mencolok pada Wildan adalah kegelisahannya yang semakin menjadi-jadi. Dia tidak lagi bisa duduk diam. Aku mendengar deritan kursi rodanya bergerak bolak-balik di ruang keluarga, dari teras depan ke teras belakang, seolah-olah dia mencari sesuatu, atau seseorang, yang tidak kunjung datang. Ponselnya seolah menjadi perpanjangan tangannya, tetapi bukan untuk membaca berita atau bermain game seperti dulu. Dia terus-menerus menatap layarnya, jempolnya menari-nari, mengetik pesan demi pesan yang tidak pernah dibalas. Suatu sore, aku keluar dari kamar untuk mengambil air mineral dari kulkas. Wildan ada di ruang keluarga, menatap ponselnya dengan konsentrasi penuh, wajahnya keruh. Dia tidak menyadari kehadiranku. Dia tidak membalas. Kenapa? Gumamnya pada dirinya sendiri, suara rendah yang penuh frustasi. Aku berhenti, memutuskan untuk tidak langsung masuk kembali. Siapa yang tidak membalas? Wildan? Tanyaku, sengaja membuatnya kaget. Dia terkejut, hampir menjatuhkan ponselnya. Tidak ada. Lagu baru. Lagunya tidak diputar. Jawabnya cepat. Sebuah kebohongan yang sangat transparan. Aku mendekat, meletakkan botol air mineral di meja. Kau mencoba menghubungi Rani, bukan? Wajahnya memerah. Dia menghindari pandanganku. Apa urusanmu?
Kau kan sudah tidak peduli. Kau benar. Aku tidak peduli, jawabku, mencecap sedikit kepuasan melihat skuirmnya. Tapi aku penasaran. Apakah dia membalas? Dia mengatupkan mulutnya, seperti anak kecil yang sedang membangkang. Tidak. Itu urusanku. Oh, jadi dia tidak membalas. Simpulku, berpura-pura termenung. Menarik. Mungkin nomornya sudah tidak aktif. Atau mungkin dia sudah memblokirmu. Wajahnya berkerut. Dia tidak akan melakukan itu. Dia mencintaiku. Ucapan itu menggantung di udara antara kami. Begitu polos dan sekaligus begitu menyedihkan. Aku hampir merasa kasihan padanya. Hampir. Apakah kau yakin, Wildan? Tanyaku, suaraku lunak namun menusuk. Atau mungkin, dia hanya mencintai kenyamanan yang kau tawarkan? Makanan yang dia makan, tempat tinggal yang nyaman, sedikit uang yang mungkin kau berikan diam-diam? Dan sekarang, setelah semua itu hilang, dia menghilang. Kau jahat, hardiknya tiba-tiba, matanya menyala-nyala. Kau selalu merendahkan dia. Merendahkanku. Dia bukan seperti itu. Dia tulus. Tulus. Aku tidak bisa menahan tawa sinis. Tulus dalam apa? Dalam merusak rumah tangga orang? Tulus dalam memanfaatkan kelemahan seorang lelaki yang sedang down? Ya, itu sangat tulus, Wildan. Dia mengerti aku, teriaknya, suaranya pecah. Dia tidak seperti kamu yang sibuk dengan pekerjaan dan uang. Dia ada untukku. Dia mendengarku. Aku mengambil botol airku. Dan di mana dia yang mendengarkanmu itu sekarang, Wildan? Ketika kau membutuhkannya? Ketika kau kesepian dan putus asa? Dia menghilang, meninggalkanmu sendirian dengan istri yang kau hianati. Itulah cinta yang kau pertaruhkan segalanya. Aku berbalik untuk pergi, tapi dia memanggilku lagi. Ini salahmu juga, Sylvie, tuduhnya. Suaranya penuh dengan amarah yang tak berdaya. Kalau kamu tidak mengusirnya dengan kejam, dia pasti masih di sini. Dia tidak akan meninggalkanku. Aku berhenti, tapi tidak menoleh. Rasa marah mendidih dalam diriku, tapi aku menahannya. Dia tidak layak mendapat emosiku lagi. Aku mengusirnya dengan kejam, kataku, suaraku dingin dan terkendali. Dia adalah pembantu yang berselingkuh dengan suami majikannya. Apa yang kau harapkan? Aku memberinya bonus dan pesan. Selamat jalan. Kau hidup dalam hayalan, Wildan. Aku akhirnya meninggalkannya sendirian. Dengan ponselnya yang bisu dan harapan hancurnya pada seorang perempuan yang jelas-jelas hanya memanfaatkannya. Kembali ke kamarku, aku mendengar suara lemparan benda, mungkin ponselnya, menghantam dinding, diikuti oleh teriakan frustasi yang teredam. Pemandangan itu, yang seharusnya memuaskan rasa sakit hatiku, justru hanya meninggalkan rasa hampa. Wildan tidak menyesali perselingkuhannya. Dia hanya menyesal karena kehilangan Rani. Dia marah bukan karena telah menyakitiku, tetapi karena pelariannya dari kenyataan telah lenyap. Aku menyadari bahwa pertempuran untuk menyelamatkan pernikahan ini sudah berakhir sebelum sempat dimulai. Yang tersisa hanyalah dua orang asing yang terdampar, saling menyakiti, dan terperangkap dalam kenangan pahit yang tidak bisa mereka lupakan. Rani mungkin telah menghilang secara fisik, tetapi bayangannya akan selalu ada di antara kami. Sebuah hantu yang terus-menerus memperlebar jurang yang sudah tidak mungkin diseberangi. Pasca kemarahan dan frustasinya yang meledak, sebuah kesunyian yang lebih dalam dan lebih suram menyelimuti Wildan. Itu bukan kesunyian yang damai, melainkan kesunyian yang putus asa. Aku menyaksikan transformasi ini dari balik pintu kamarku, melalui celah-celah ketika aku harus keluar untuk keperluan darurat. Dia yang dulu, meski lumpuh, masih memiliki semacam api, amarah, kesombongan, atau setidaknya, keinginan untuk melawan, kini tampak seperti lilin yang meleleh, menyisakan hanya gumpalan lilin yang tak berbentuk. Kursi rodanya tidak lagi berderit dengan energi gelisah. Seringkali, aku menemukannya hanya duduk termenung di dekat jendela,
menatap keluar tanpa benar-benar melihat apapun. Ponselnya, yang dulu menjadi sumber kehidupan dan harapan palsunya, kini tergeletak tak tersentuh di sampingnya, layarnya gelap dan bisu. Pengabaian dari Rani telah menghantamnya bukan sebagai kekecewaan, tetapi sebagai pengakuan akan kebodohannya sendiri. Itu adalah cermin yang memaksanya untuk melihat betapa naif dan mudahnya dia dimanfaatkan. Aku, di sisi lain, telah berubah menjadi sebuah mesin. Aku bangun pagi, bekerja dari rumah seefisien mungkin, menyiapkan makanan sederhana untukku sendiri, dan mengunci diri kembali di kamar. Aku tidak lagi memasak untuknya, tidak lagi mencuci pakaiannya, tidak lagi mengingatkannya untuk minum obat. Aku menarik diri secara total dari peranku sebagai pengurusnya. Itu bukan lagi bentuk hukuman. Itu adalah bentuk perlindungan diri. Setiap interaksi, bahkan yang paling sederhana sekalipun, terasa seperti menggaruk luka yang belum sembuh. Suatu pagi, aku mendengar suara jatuh dan kutukan pelan dari kamar mandi. Aku membeku, tangan terkepal. Insting lamaku untuk berlari dan menolongnya bergejolak. Tapi aku menahannya. Aku tetap diam, mendengarkan perjuangannya. Beberapa menit kemudian, dia berhasil keluar dari kamar mandi, bajunya basah dan wajahnya memerah oleh usaha dan malu. Dia melihatku berdiri di pintu kamarku, menyaksikan. Aku terjatuh, katanya, suaranya serak, menghindari pandanganku. Aku dengar, jawabku, datar. Dia, Rani, biasanya menungguiku di luar. Untuk berjaga-jaga, ujarnya, dan ada nada merengek dalam suaranya. Sebuah harapan terselubung bahwa aku akan mengambil alih peran itu. Aku menghela napas. Rani sudah tidak di sini, Wildan. Kau harus bisa mengurus dirimu sendiri. Atau telepon ibumu. Ibu sudah tua. Dia tidak bisa membantuku seperti itu, keluhnya. Lalu apa yang kau usulkan? Tanyaku, tidak bermaksud untuk membantu, tetapi benar-benar penasaran dengan ekspektasinya. Dia terdiam, tertekan. Dia tidak punya jawaban. Selama ini, dalam perselingkuhannya, dia hanya memikirkan kenyamanan dan pelarian, bukan konsekuensi jangka panjang. Aku masih suamimu, Sylvie, ucapnya, akhirnya, dengan suara kecil. Dalam susah dan senang. Kau pernah berjanji. Ucapan itu menyulut amarah yang selama ini kutetapkan. Jangan, teriakku, suaraku menggelegar di koridor yang sempit. Jangan kau gunakan janji pernikahan kita untuk memanipulasiku sekarang. Kau yang menginjak-injak janji itu saat kau berselingkuh. Kau yang memutuskan, dalam susah dan senang, tidak termasuk saat kau merasa susah dan butuh pelarian dengan pembantu kita. Jadi jangan, Wildan. Jangan kau hina kenangan itu lagi. Dia terlihat tertampar, mundur dengan kursi rodanya. Aku hanya butuh bantuan. Aku tidak bisa melakukan semuanya sendiri. Dan aku tidak bisa melakukan semuanya sendirian juga, Wildan. Balasku, air mata kemarahan mulai membentuk di sudut mataku, tapi kutungkus. Aku tidak bisa bekerja membanting tulang, mengurus rumah, dan merawat seorang suami yang mengkhianatiku. Kau memilih untuk menghancurkan kepercayaanku. Sekarang kau harus hidup dengan konsekuensinya. Itu KRMA-mu. Aku melihat air mata menggenang di matanya. Bukan air mata manipulasi, tapi air mata penyesalan dan keputusasaan yang nyata. Tapi sudah terlambat. Air matanya tidak lagi memiliki kekuatan untuk meluluhkan hatiku. Hatiku telah berubah menjadi batu yang dingin. Jadi, apa yang harus kulakukan? Bisiknya, pecah. Hadapi, jawabku singkat. Seperti aku yang harus menghadapi rasa sakit karena dikhianati oleh dua orang yang kupercaya. Aku masuk kembali ke kamarku dan mengunci pintu. Aku bersandar di pintu, mendengar isak tangisnya yang teredam di seberang. Tidak ada kemenangan dalam hatiku. Tidak ada kepuasan. Hanya sebuah kepedihan yang dalam bahwa dua orang yang pernah saling mencintai kini saling menghancurkan. Terperangkap dalam sebuah rumah yang menjadi penjara bagi mereka berdua. Wildan akhirnya menyadari bahwa dengan mengusir Rani,
Aku tidak hanya mengusir seorang selingkuhan. Aku mengusir satu-satunya penopang palsu yang menahannya dari jurang kesendirian yang sepenuhnya. Dan sekarang, dia jatuh ke dalam jurang itu, dan aku tidak memiliki niat atau kekuatan untuk menolongnya keluar. Karma bukan tentang balas dendam. Karma adalah tentang menghadapi konsekuensi alami dari setiap pilihan. Dan pilihan Wildan telah membawanya pada kesepian yang paling pahit, ditinggalkan oleh selingkuhannya, dan ditinggalkan oleh istrinya, meski kami masih berada di bawah atap yang sama. Tagihan-tagihan itu menumpuk di meja makan, bagai monumen bisu dari kehidupan yang kian ambruk. Amplop coklat dari rumah sakit, surat putih dari pusat terapi, slip gaji yang terlihat semakin menyusut dibandingkan dengan daftar pengeluaran. Semuanya menatapku setiap kali aku berani meninggalkan kamar. Aku mengambilnya, membukanya satu persatu dengan tangan yang semakin berat. Angka-angka itu berderet, sebuah bahasa asing yang hanya meneriakkan satu hal, kami tenggelam. Aku duduk di meja makan, kalkulator di satu tangan dan laptop di tangan lainnya. Matahari pagi menyinari tumpukan kertas itu, menyoroti betapa suramnya situasi keuangan kami. Gajiku, yang dulu cukup untuk menutupi semua ini dengan sedikit tabungan, kini terkikis habis oleh biaya hidup yang terus meningkat dan, yang paling menyakitkan, tagihan terapi Wildan yang selangit. Dia mendekat, kursi rodanya berderit pelan di lantai kayu. Ada apa? Tagihan lagi? Tanyanya, suaranya datar, sudah kehilangan nada penasaran atau khawatir. Aku tidak langsung menjawab. Aku menyelesaikan perhitungan terakhir, dan kemudian menatapnya. Kita tidak bisa lagi membayar terapi mingguanmu, Wildan. Dia membeku. Wajahnya yang sudah pucat menjadi semakin tidak berwarna. Apa? Itu tidak mungkin. Itu penting untukku. Aku tahu itu penting, jawabku, berusaha menjaga suaraku tetap netral, seperti seorang akuntan yang melaporkan kerugian, bukan seorang istri yang memberitahu suaminya bahwa harapan untuk sembuh mungkin pupus. Tapi angka-angka ini tidak berbohong. Gajiku hanya cukup untuk menutupi biaya hidup dasar, obat-obatanmu, dan terapi dasar bulanan. Terapi intensif mingguan, itu sudah di luar jangkauan kita sekarang. Tapi kamu bisa kerja lembur. Atau minta kenaikan gaji. Protesnya, panik mulai menyusup ke suaranya. Kamu kan selalu bilang proyek MU penting. Aku menghela napas panjang. Lembur sudah tidak cukup, Wildan. Dan kenaikan gaji? Di ekonomi seperti ini, itu bukan hal yang bisa diandalkan. Aku menunjuk ke arah laptop. Aku sudah memotong semua pengeluaran yang tidak penting. Langganan TV, makan di luar, bahkan belanja bulanan kita sudah aku kurangi. Ini yang tersisa. Dan ini tidak cukup. Dia mendorong kursinya mendekati meja. Matanya memelototi kertas-kertas itu seolah bisa mengubah angka-angkanya. Ini tidak adil. Aku butuh terapi itu. Itu satu-satunya hal yang memberiku harapan untuk bisa sedikit membaik. Suaranya meninggi, penuh dengan keputusasaan yang mendekati histeria. Aku tahu, kataku lagi, tetap tenang, meski di dalam, rasa bersalah dan amarah berperang. Aku merasa bersalah karena tidak bisa memberinya lebih. Tapi juga marah karena dia tidak pernah benar-benar mengerti beban yang harus kupikul. Kamu tidak tahu, teriaknya tiba-tiba, meninju lengan kursinya. Kamu tidak tahu bagaimana rasanya terjebak dalam tubuh ini. Setiap hari adalah pertempuran. Terapi itu adalah satu-satunya saat aku merasa masih ada kemajuan, bahwa aku bukan hanya seonggok daging yang tidak berguna. Dan apakah kau tahu bagaimana rasanya menanggung semuanya sendirian, Wildan? Balasku, suaraku akhirnya mulai retak oleh emosi. Apakah kau tahu bagaimana rasanya bekerja sampai larut, pulang dengan tubuh lemas, hanya untuk menghitung uang dan menyadari bahwa itu tidak pernah cukup? Apakah kau tahu bagaimana rasanya mengorbankan mimpi-mimpimu, masa depanmu, hanya untuk memastikan bahwa suamimu bisa mendapatkan perawatan terbaik? Dan lalu suamimu itu membalas pengorbananmu dengan berselingkuh dengan pembantumu. Dia terdiam, terhunjam oleh kata-kataku.
Mulutnya terbuka tapi tidak ada suara yang keluar. Aku sudah memberikan segalanya, Wildan. Segalanya. Dan sekarang, aku tidak punya lagi yang bisa kuberikan. Untuk terapimu, atau untuk kita. Aku menutup laptopku dengan sedikit keras. Aku sudah menghentikan terapi mingguanmu. Aku hanya akan membayar untuk sesi bulanan dengan fisioterapis dasar. Itu saja yang bisa kita tanggung. Kamu kejam, Sylvie. Raungnya, air mata mulai mengalir di pipinya. Dengan sengaja kamu menghancurkan harapanku. Ini balas dendammu karena Rani. Aku berdiri, mengumpulkan tagihan-tagihan itu. Ini bukan balas dendam, Wildan. Ini kenyataan. Kenyataan yang harus kita hadapi karena pilihan-pilihan yang kita buat. Pilihanmu untuk berselingkuh, dan pilihanku untuk berhenti mengabaikan kenyataan bahwa kita sudah bangkrut. Secara finansial, dan secara emosional. Aku berjalan meninggalkannya di ruang makan, sendirian dengan kenyataan pahitnya. Tangisnya yang teredam mengikutiku sampai ke kamar. Aku mengunci pintu dan bersandar di sana, tubuhku gemetar. Itu adalah keputusan yang menyakitkan. Aku tahu aku mungkin menghilangkan sedikit harapannya untuk pulih. Tapi aku juga harus menyelamatkan diriku sendiri. Aku tidak bisa terus mempertahankan sebuah kapal yang sudah tenggelam dengan mengorbankan diriku sebagai tumbal. Kebangkrutan bukan hanya tentang uang. Itu tentang habisnya sumber daya cinta, kepercayaan, dan pengorbanan. Dan hari itu, aku secara resmi mendeklarasikan kebangkrutan cinta kami. Apa yang tersisa hanyalah rutinitas bertahan hidup, tanpa harapan untuk masa depan yang lebih baik. Wildan akhirnya menyadari bahwa konsekuensi dari perselingkuhannya bukan hanya kehilangan Rani atau cintaku, tetapi juga kehilangan satu-satunya hal yang memberinya harapan untuk keluar dari lumpuhnya. Dan itu adalah karma yang jauh lebih kejam daripada yang pernah dia bayangkan. Hampir sebulan telah berlalu sejak konfrontasi tentang terapi. Hidup di rumah itu seperti berjalan melalui kabut tebal, sunyi, suram, dan penuh dengan bayangan yang tidak jelas. Aku jarang keluar dari kamar. Hanya untuk keperluan mendesak seperti mengambil makanan atau menghadiri meeting online yang tidak bisa dihindari. Wildan menjadi semakin pendiam, tenggelam dalam keputusasaan dan, kurasa, rasa malu. Kami adalah dua hantu yang menghuni ruang yang sama, saling menghindari, saling menyakiti dengan diam-diam. Suatu sore, ketika aku sedang mengambil paket dari kurir di teras depan, tetangga sebelah, Bu Ani, kebetulan sedang menyiram tanaman di halamannya. Dia melambai, wajahnya penuh dengan ekspresi yang sulit kubaca, antara prihatin dan ingin tahu. Sylvie, lama tidak kelihatan. Jarang pulang, ya? Sapanya, mencoba bersikap santai. Aku memaksakan senyum tipis. Iya, Bu. Sibuk kerja. Dan urusan rumah. Jawabanku singkat, berharap dia mengerti bahwa aku tidak ingin mengobrol. Tapi Bu Ani mendekat, menurunkan suaranya. Sylvie, Ibu nggak enak mau bilang ini, tapi Ibu juga nggak tega lihat kamu dibohongi. Jantungku berdetak kencang. Dibohongi? Maksud Ibu apa? Dia menarik napas dalam-dalam, seperti memberanikan diri. Itu, soal Rani, pembantumu yang dulu. Namanya saja sudah seperti menyiram bensin di atas bara yang masih menyala di dadaku. Rani? Dia sudah tidak bekerja di sini lagi, Bu. Ibu tahu. Tapi, sebelum dia pergi, Bu Ani menunduk, seolah memilih kata-katanya dengan hati-hati. Ibu sering lihat dia, dan Mas Wildan, di teras belakang. Kadang-kadang sore, atau bahkan pagi sebelum kamu berangkat. Aku membeku. Lihat mereka apa, Bu? Mereka sering berdua saja. Duduk sangat dekat. Terkadang, Rani memegangi tangan Mas Wildan, atau bahkan memeluknya waktu dia lagi sedih. Bu Ani menghela napas. Awalnya ibu pikir cuma dia lagi menghibur. Tapi semakin kesini, kelihatannya tidak biasa. Seperti lebih dari itu. Dunia di sekelilingku seolah bergoyang.
Aku berpegangan pada pagar untuk menahan tubuhku yang tiba-tiba lemas. Semua kecurigaanku, semua firasat burukku, ternyata bukan hanya imajinasi yang diciptakan oleh kelelahan dan stres. Kenapa? Kenapa ibu tidak bilang dari dulu? Desisku, suaraku bergetar. Bu Ani terlihat bersalah. Ibu nggak mau ikut campur urusan rumah tangga orang, Sylvie. Dan ibu juga nggak yakin. Jangan-jangan ibu salah lihat. Tapi, sejak Rani tiba-tiba menghilang, dan kamu kelihatan sangat kurus dan sedih. Ibu nggak tega. Ibu harus bilang. Air mata sudah mulai menggenang di mataku. Tapi kali ini, bukan air mata marah atau sakit. Ini adalah air mata kelegaan yang pahit. Kelegaan karena akhirnya ada yang mengkonfirmasi bahwa aku tidak gila. Bahwa instingku benar. Terima kasih, Bu Ani, bisikku, menekan tangannya. Terima kasih sudah memberanikan diri. Kamu baik-baik saja, Sylvie? Ibu khawatir. Aku menggeleng, tidak bisa berkata-kata. Aku hanya bisa memeluk paket itu erat-erat dan berbalik masuk ke rumah tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Begitu pintu tertutup, aku bersandar di baliknya, napasku tersengal-sengal. Kebenaran itu, meski sudah kuduga, tetap terasa seperti pukulan di ulu hati. Orang lain melihatnya. Tetanggaku melihatnya. Betapa mudahnya mereka tertipu olehku? Atau mungkin, mereka semua sudah membicarakannya di belakangku, menertawakanku, si istri yang dibodohi? Dengan langkah goyah, aku berjalan menuju ruang keluarga. Wildan ada di sana, seperti biasa, menatap keluar jendela. Wildan, panggilku. Suaraku lebih keras dan lebih tegas dari yang dia dengar dalam beberapa minggu terakhir. Dia menoleh, terkejut oleh nadaku. Apa? Bu Ani baru saja berbicara padaku. Wajahnya langsung berubah. Ada ketakutan yang melintas di matanya. Bu Ani? Ngomong apa? Dia bilang, dia sering melihatmu dan Rani di teras belakang. Duduk sangat dekat. Bahkan, berpelukan. Dia membeku. Wajahnya pucat. Dia membuka mulutnya untuk membantah, tapi kemudian menutupnya lagi. Dia melihat di mataku bahwa aku sudah tahu. Bahwa kebohongannya sudah terbongkar. Dia hanya menghiburku. Sylvie, ujarnya akhirnya, tapi suaranya lemah, tanpa keyakinan. Jangan, potongku, suaraku dingin. Jangan tambahkan kebohongan lagi. Aku sudah tahu kebenarannya. Aku sudah melihatnya dengan mataku sendiri. Dan sekarang, bahkan tetangga kita pun tahu. Jadi, hentikan sandiwara MU. Dia menunduk, tidak bisa lagi menatapku. Tangannya menggenggam lengan kursi rodanya sampai knuklesnya putih. Kau tahu apa yang paling menyakitkan dalam semua ini, Wildan? Kataku, air mata akhirnya mengalir bebas. Bukan perselingkuhanmu. Tapi betapa mudahnya kau melakukannya. Betapa kau tidak menghormatiku cukup untuk bahkan menyembunyikannya dengan baik. Kau mempermalukanku tidak hanya di belakangku, tapi juga di depan tetangga-tetangga kita. Kau membuatku menjadi bahan gunjingan. Aku tidak bermaksud. Tidak, teriakku. Suaraku menggema di ruangan yang sunyi. Kau tidak bisa bersembunyi di balik. Tidak bermaksud, lagi. Kau bermaksud untuk berselingkuh. Kau bermaksud untuk membiarkan dia memelukmu. Kau bermaksud untuk mengkhianatiku. Dan kau melakukannya dengan begitu cerobohnya. Seolah-olah pernikahan kita, perasaanku, tidak ada artinya sama sekali. Aku menatapnya, tubuhku gemetar oleh amarah dan rasa malu yang begitu dalam. Aku sudah memberikan segalanya untukmu. Dan yang kau berikan kembali adalah pengkhianatan dan rasa malu. Dia tidak berkata apa-apa. Dia hanya duduk tere, hancur, terkubur oleh kebenaran yang akhirnya terungkap sepenuhnya. Tidak ada lagi yang bisa disembunyikan. Tidak ada lagi yang bisa dibantah. Aku berbalik dan meninggalkannya sendirian di ruangan itu, dengan rasa malu dan penyesalannya. Kebenaran itu terbongkar. Dan itu tidak membawa kelegaan yang manis. Itu hanya menambahkan lapisan baru pada luka lama.
rasa malu karena diketahui orang lain, dan kemarahan karena dianggap begitu tidak berharganya, hingga dia bahkan tidak repot-repot menyembunyikan pengkhianatannya. Rumah itu terasa semakin sempit, semakin pengap, dipenuhi oleh hantu-hantu kebenaran yang sekarang tak terbantahkan. Kebenaran yang diungkapkan Bu Ani menggantung di udara rumah kami seperti racun, mempertegas setiap keheningan, mempertajam setiap pandangan. Wildan menjadi semakin tenggelam dalam dirinya sendiri, hampir tidak berbicara, hanya bergerak seperti automaton dari kamar ke teras dan kembali lagi. Aku, di sisi lain, merasa sesuatu dalam diriku mengkristal. Rasa sakit dan kemarahan yang melumpuhkan itu tidak hilang, tetapi ia berubah menjadi sesuatu yang lebih dingin, lebih tajam, lebih menentukan, sebuah keinginan untuk bertahan hidup. Bukan untuk kami, tetapi untuk diriku sendiri. Suatu malam, saat mengobrak-abrik laci meja kerjaku untuk mencari stapler, tanganku menyentuh sebuah map berdebu berlabel, dokumen penting. Aku menariknya keluar. Isinya adalah sisa-sisa dari kehidupan kami sebelum segalanya kacau. Polis asuransi jiwa, surat wasiat yang kami buat tak lama setelah menikah dengan penuh harapan, dan beberapa dokumen properti. Dengan jantung berdebar kencang, aku membacanya. Surat wasiat itu sederhana. Segala sesuatu menjadi milik yang lain jika salah satu meninggal. Polis asuransi atas nama Wildan mencantumkanku sebagai penerima manfaat. Pada saat dibuat, itu adalah tanda cinta dan perlindungan. Sekarang, dokumen-dokumen itu terasa seperti batu nisan dari sebuah pernikahan yang sudah mati. Duduk di lantai kamar guest room dengan dokumen-dokumen itu tersebar di sekelilingku, aku menyadari sesuatu yang mengerikan. Jika sesuatu terjadi padaku, Wildan akan mendapatkan segalanya. Rumah yang kubeli dengan keringatku, uang asuransi yang seharusnya untuk orang tuaku atau untuk masa depanku sendiri, akan menjadi miliknya. Dan siapa yang tahu? Mungkin dia akan membaginya dengan Rani jika dia muncul kembali. Pikiran itu membuat mual. Aku tidak bisa membiarkan itu terjadi. Aku tidak bisa membiarkan pengkhianatannya dihadiahi dengan segala yang telah kukerjakan keras. Keesokan paginya, dengan tekad yang membaja, aku menelepon seorang pengacara, seorang teman lama dari kuliah yang sekarang berkecimpung di hukum keluarga. Dini, ini Sylvie. Aku butuh bantuanmu. Mendesak. Sylvie? Lama tidak berhubungan. Apa yang terjadi? Suaranya penuh keheranan. Aku akan bercerai, ucapku, dan untuk pertama kalinya mengucapkan kata itu dengan lantang kepada orang lain terasa seperti pembebasan. Tapi sebelum itu, aku perlu mengubah surat wasiat dan polis asuransiku. Sekarang. Dini mendengarkan dengan saksama saat aku menceritakan semua yang terjadi. Perselingkuhan, pengkhianatan, kehancuran finansial. Dia mendengarkan tanpa menghakimi, dan ketika aku selesai, dia hanya berkata, "Aku akan membantumu, Sylvie. Kamu melakukan hal yang benar. Datang ke kantorku besok." Pertemuan dengan Dini adalah pengalaman yang membebaskan. Dia profesional, efisien, dan tanpa ampun. Dia membantuku menyusun surat wasiat baru yang meninggalkan segala sesuatu kepada orang tuaku, dengan klausul yang sangat jelas yang mengecualikan Wildan dari warisan apapun. Dia juga membantuku mengubah penerima manfaat polis asuransi jiwaku. Ini tentang melindungi dirimu sendiri, Sylvie, katanya, menatapku dengan serius. Kamu sudah melalui cukup banyak. Kamu berhak memastikan bahwa masa depanmu aman, terlepas dari apa yang terjadi. Kembali ke rumah, aku merasa memiliki sedikit kendali kembali. Itu adalah langkah kecil, tetapi itu adalah langkah untukku, untuk masa depanku. Beberapa hari kemudian, Wildan, yang mungkin merasa ada sesuatu yang berubah, mencoba mendekatiku. "Kamu keluar pagi ini," ujarnya saat aku melewati ruang keluarga untuk mengambil air. "Iya," jawabku singkat, terus berjalan. "Mau kemana?" tanyanya. Ada nada cemas dalam suaranya. Aku berhenti dan menatapnya. "Mengurus sesuatu yang penting." "Apa itu?" "Urusanku, Wildan. Kau kehilangan hak untuk menanyakan hal-hal seperti itu." Dia terlihat tertusuk.
Aku masih suamimu. Di atas kertas, mungkin. Tapi kita berdua tahu itu hanya formalitas sekarang. Aku mengambil botol air dari kulkas. Aku sedang melindungi diriku sendiri. Seharusnya aku melakukan ini sejak awal. Wajahnya berkerut, seperti dia baru saja mengecap sesuatu yang pahit. Jadi ini caramu? Balas dendam dengan uang? Dengan harta? Aku memutar badan untuk menghadapnya. Air mata kemarahan membentuk di mataku tapi tidak jatuh. Bukan balas dendam, Wildan. Ini pelajaran. Pelajaran yang kau ajarkan padaku. Bahwa cinta itu bisa berkhianat, tetapi dokumen hukum tidak. Kau mengajarkanku untuk tidak mempercayai siapapun. Bahkan suami sendiri. Aku tidak akan mengambil apapun darimu, Sylvie, katanya, dan untuk pertama kalinya, ada sedikit harga diri dalam suaranya. Kau sudah mengambil segalanya, Wildan. Balasku, suaraku meninggi. Kau mengambil kepercayaanku, harga diriku, pernikahanku. Jadi jangan bicara padaku tentang tidak mengambil apa-apa. Dan aku tidak akan mengambil risiko kau atau selingkuhanmu berikutnya mendapatkan apapun lagi dariku. Aku berjalan meninggalkannya, tapi kali ini, tidak dengan perasaan hancur. Dengan perasaan bahwa aku akhirnya mengambil kembali sedikit kekuatan yang telah hilang. Mengubah dokumen-dokumen itu mungkin terlihat kejam bagi sebagian orang. Tapi itu adalah titik balik bagiku. Itu adalah saat aku memutuskan untuk berhenti menjadi korban dan mulai menjadi penyintas. Itu adalah saat aku memilih untuk menyelamatkan diriku sendiri, karena tidak ada orang lain yang akan melakukannya. Dan itu adalah pelajaran terberat dan paling berharga yang diajarkan oleh pengkhianatan Wildan. Bahwa akhirnya, satu-satunya orang yang harus kau lindungi adalah dirimu sendiri. Hari-hari bergulir dalam monoton yang menyiksa. Rutinitas bangun, kerja remote, menghindari Wildan, dan tidur kembali. Seolah-olah aku terjebak dalam sebuah loop yang tidak berujung. Suatu malam, saat rasa insomnia menyerang dan pikiran-pikiran gelap menggerayangi, aku membuka laptopku. Tanpa tujuan yang jelas, jari-jariku menari di atas keyboard, memasukkan nama yang selama ini menjadi hantu dalam hidupku, Rani. Aku memasukkan namanya di kolom pencarian media sosial. Beberapa akun muncul, tapi tidak ada yang cocok. Lalu, aku mencoba variasi namanya, dan akhirnya, sebuah akun muncul. Nama samaran, tapi foto profilnya adalah dia. Senyumnya yang manis dan polos, sama seperti saat pertama kali dia melamar pekerjaan. Dengan jantung berdebar kencang, debaran yang penuh dengan amarah dan keingintahuan yang sakit, aku mengkliknya. Akunnya tidak privat, dan yang kulihat membuat napasku tersangkut. Ini bukan akun seorang perempuan desa yang sederhana. Foto-foto yang terpampang adalah potret dari kehidupan yang jauh berbeda. Rani terlihat dengan gaun-gaun yang stylish, duduk di kafe-kafe trendy, bahkan berfoto di dalam sebuah mobil yang terlihat mewah. Semuanya terlihat baru, diposting dalam beberapa bulan terakhir, tepat setelah dia diusir dari rumahku. Aku menggulirnya, dan setiap gambar seperti pisau yang menikam. Di sana, dia tersenyum lebar. Lengannya terkait dengan seorang pria yang berbeda-beda dalam beberapa foto. Ada yang lebih tua, ada yang lebih muda. Semuanya terlihat mampu. Lalu, aku menemukan yang kucari. Sebuah foto yang membuat darahku membeku. Itu adalah foto selfie Rani dan Wildan di teras belakang rumah kami. Wildan tersenyum, senyum yang sudah lama tidak kulihat, dan Rani menempelkan pipinya pada pipi Wildan, membuat tanda PAC dengan jarinya. Captionnya sederhana, "My happiness memberikan ciuman hati berkilau." Tanggal postingannya adalah 3 bulan yang lalu. Saat aku sedang terjebak dalam meeting penting, membanting tulang untuk membayar baju yang dia kenakan dalam foto itu. Aku terus menggulir, tidak percaya dengan apa yang kulihat. Ada foto lainnya. Sebuah foto di mana dia memamerkan sebuah tas tangan merek terkenal. Captionnya, "Hadiah dari sugar daddy-ku yang baik hati. Thank you, sayang. Blessed." Dan kemudian, sebuah foto yang paling menghancurkan. Foto yang sama dengan yang sempat kurebut dari tangannya,
foto dia dan Wildan tertawa. Tapi di sini, dia memostingnya dengan caption yang berbeda. Dengan sang bos yang soon to be my everything pasangan dengan hati. Mohon doanya ya, guys. Secret love forbidden fruit. Aku mendorong kursiku mundur, hampir menjatuhkan laptop. Tidak hanya berselingkuh, dia juga memamerkannya. Dia membanggakannya. Dia mengolok-olokku secara terbuka. Dan aku, seperti orang bodoh, bahkan tidak mengetahuinya. Kemarahan mendidih dalam darahku. Tapi kali ini, itu adalah kemarahan yang dingin dan terfokus. Dia tidak mencintai Wildan. Dia hanya memanfaatkannya. Dan Wildan, seperti orang bodoh, jatuh ke dalam perangkapnya. Tanpa pikir panjang, aku membawa laptopku ke ruang keluarga. Wildan masih terbangun, menatap televisi yang menyala tanpa suara. Kau masih terjaga. Bagus, kataku, suaraku datar. Dia menoleh, terkejut dengan kedatanganku yang tiba-tiba. Sylvie? Apa yang? Aku ingin menunjukkan sesuatu padamu, ujarku, meletakkan laptop di pangkuannya. Tentang cinta sejati Rani. Aku membuka halaman profil Rani dan membiarkannya menggulir sendiri. Aku melihat wajahnya berubah. Dari bingung, menjadi terkejut, lalu perlahan-lahan, hancur. Dia melihat foto-foto itu, membaca captionnya, dan dengan setiap gulungan, napasnya menjadi semakin tersengal. Ini tidak mungkin, gumamnya, tangannya gemetar menyentuh layar. Dia bilang dia tidak punya media sosial. Oh, dia punya, sahutku, dingin. Dia hanya menyembunyikannya darimu. Seperti dia menyembunyikan sugar daddy yang lain. Aku menunjuk foto tas tangan itu. Kau lihat itu? Hadiah dari sugar daddy. Apakah kau yang membelikannya tas itu, Wildan? Dengan uang dari dompetku. Dia tidak menjawab. Wajahnya pucat pasi. Matanya membelalak tidak percaya pada foto-foto yang membuktikan bahwa dia bukanlah satu-satunya. Bahwa dia hanya salah satu dari banyak pria yang dimanfaatnya. Dia hanya memanfaatkanmu, Wildan. Kataku, suaraku tidak lagi berisi amarah, tapi hampir seperti iba. Kau bukan soon to be her everything. Kau hanya bos yang mudah ditipu, yang memberinya tempat tinggal dan uang sambil menunggu mangsa yang lebih kaya muncul. Wildan menutup laptop dengan kasar, tidak tahan melihat lebih banyak lagi. Dia memalingkan wajahnya, tapi tidak sebelum kulihat air mata malu dan kemarahan yang mulai mengalir. Diam, desisnya, suaranya serak. Cukup. Tidak, belum cukup, balasku. Kau perlu melihat ini. Kau perlu memahami betapa bodohnya kita. Aku, karena mempercayaimu. Dan kau, karena mempercayainya. Dia mendorong laptopnya menjauh, seolah-olah itu adalah benda najis. Aku mencintainya, bisiknya, sebuah pengakuan yang menyakitkan yang keluar dari mulutnya. Dan dia, mencintai, uangmu, atau setidaknya, uang yang kau berikan padanya dari uangku, sahutku tanpa ampun. Kau melihatnya, Wildan. Dia adalah pelacur kelas rendahan yang memanfaatkan kelemahanmu. Dan kau, seorang suami yang seharusnya bijaksana, jatuh ke dalam perangkapnya. Aku mengambil laptopku. Simpanlah cintamu itu. Lihat di mana itu membawamu. Ke kursi roda ini, sendirian, ditertawakan oleh seorang perempuan yang bahkan tidak mengingat namamu sekarang. Aku meninggalkannya sendirian di ruangan yang gelap, dengan kebenaran yang lebih pahit daripada apapun yang pernah dia alami. Karma untuk Rani mungkin belum datang dalam bentuk fisik, tetapi dengan membongkar kebohongannya, aku telah menghancurkan satu-satunya hal yang masih dipegang Wildan, ilusi bahwa perselingkuhan mereka didasari oleh cinta. Aku telah meruntuhkan citra Rani di matanya, meninggalkannya dengan rasa malu dan kebodohan yang paling dalam. Dan untuk seorang pria yang sudah terjatuh, terkadang, kebenaran adalah jatuhan yang paling menyakitkan. Kebencian adalah beban yang berat. Aku menyadari ini perlahan-lahan, seperti kabut yang merayap masuk ke dalam kesadaranku di antara kesibukan kerja dan kesunyian rumah. Melihat Wildan hancur oleh kebenaran tentang Rani tidak memberiku kepuasan yang kukira akan kudapat. Itu hanya meninggalkan rasa hampa yang lebih dalam,
Sebuah kekosongan yang diisi oleh abu dari sisa-sisa pernikahan kami. Aku lelah. Lelah marah, lelah sakit, lelah membawa beban pengkhianatan ini sendirian. Suatu pagi, saat menatap bayanganku yang pucat dan kurus di cermin, sebuah pertanyaan terngiang. Untuk apa terus seperti ini? Hukuman untuk Wildan telah berubah menjadi hukuman untuk diriku sendiri. Aku terisolasi, penuh kepahitan, dan terjebak dalam masa lalu. Aku harus menemukan cara untuk melepaskan ini. Jika tidak, aku akan tenggelam bersamanya. Dengan tekad yang masih goyah, aku membuka laptopku dan mencari konseling individu trauma psikologis. Aku memilih sebuah klinik yang terlihat profesional dan menelepon untuk membuat janji. Suara resepsionisnya yang tenang dan profesional terasa seperti seutas tali yang diulurkan ke dalam sumur kegelapanku. Pertemuan pertamaku dengan Ibu Maya, psikologku, terasa canggung. Aku duduk di kursi yang nyaman, menatap tanaman hias di sudut ruangan, tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. "Sylvie," katanya dengan suara lembut, "kamu bisa bicara apa saja di sini. Tidak ada yang akan dinilai." Aku menarik napas dalam-dalam. "Suamiku berselingkuh dengan pembantu kami," ucapku akhirnya, dan kali ini, air mata yang mengalir terasa berbeda, bukan ledakan, tetapi pelan, seperti pembersihan. Ibu Maya mendengarkan. Dia mendengarkan semua yang kusampaikan, pengorbananku, pengkhianatannya, rasa malu, kemarahan, dan keputusasaan. Dia tidak terkejut. Dia tidak menyalahkan. Dia hanya mengangguk, sesekali bertanya untuk menjelaskan. "Kamu telah melalui trauma yang sangat besar, Sylvie," ujarnya di akhir sesi. "Bukan hanya perselingkuhan, tetapi juga pengkhianatan terhadap kepercayaan dan pengorbananmu. Sekarang, yang penting adalah bagaimana kamu memproses ini semua untuk dirimu sendiri, bukan untuk dia." Kata-katanya menyentuh sesuatu dalam diriku. Untuk dirimu sendiri, sudah lama sekali aku tidak melakukan sesuatu untuk diriku sendiri. Mengikuti sarannya, aku mulai mencoba hal-hal kecil. Aku membeli sebuah kanvas dan cat minyak, sesuatu yang selalu ingin kulakukan tetapi tidak pernah ada waktu karena sibuk mengurus Wildan dan bekerja. Suatu sore, aku menggelar terpal di lantai kamar guest roomku. Aku mencampur warna biru dan putih, dan tanpa rencana yang jelas, kuusapkan kuas ke atas kanvas. Aku tidak melukis apapun yang spesifik. Hanya warna. Biru untuk kesedihan, merah untuk kemarahan, kuning untuk harapan? Aku tidak tahu. Aku hanya terus menggores, menumpahkan segala emosi yang terkungkup di dalam diriku ke atas kanvas. Wildan mendengar suaraku dari luar. Dia mendorong kursi rodanya mendekati pintu. "Sylvie, kau baik-baik saja di sana?" tanyanya, suaranya penuh kehati-hatian. "Aku melukis," jawabku, tanpa membuka pintu. Diam sejenak. "Lukis? Apa?" "Tidak tahu. Perasaan," jawabku singkat. Aku mendengar dia masih berada di luar pintu untuk beberapa saat, seolah ingin mengatakan sesuatu lagi, tetapi akhirnya pergi. Itu adalah percakapan pertama kami dalam beberapa minggu yang tidak berakhir dengan teriakan atau tangisan. Lukisan pertamaku jelek, berantakan dan penuh dengan emosi yang kacau. Tapi setelah selesai, untuk pertama kalinya sejak lama, dadaku terasa lebih ringan. Seolah-olah sebagian racun itu telah berhasil dikeluarkan. Aku mulai menjadikannya rutinitas. Setiap akhir pekan, aku melukis. Terkadang sambil menangis, terkadang sambil mendengarkan musik keras-keras. Aku juga mulai menulis jurnal, menuangkan semua pikiran dan rasa sakitku ke dalam kata-kata, memberi mereka bentuk agar tidak lagi menguasai pikiranku. Wildan memperhatikan perubahan kecil ini. Suatu kali, saat aku sedang mengambil paket cat baru di teras depan, dia berkata, "Warnanya cerah." Aku menoleh, sedikit terkejut. Dia menyapa, "Iya, mencoba sesuatu yang baru." Dia mengangguk, lalu menunduk. Aku senang kau melakukan sesuatu untuk dirimu sendiri," ucapnya, hampir seperti bisikan. Ucapannya itu tidak serta-merta menyembuhkan apapun. Rasa sakit itu masih ada. Tapi itu adalah pengakuan. Pengakuan bahwa dia melihat usahaku untuk sembuh. Dan untuk saat ini, itu cukup. Pencarian damai bukanlah perjalanan yang linear. Ada hari-hari di mana aku terjatuh lagi,
diliputi kemarahan atau kesedihan. Tapi sekarang, aku memiliki alat untuk menghadapinya. Sebuah kuas, sebuah buku, dan ruang aman untuk merasakan semuanya tanpa menghakimi diri sendiri. Aku belajar bahwa melepaskan bukan berarti memaafkan atau melupakan. Melepaskan adalah memilih untuk tidak lagi membiarkan luka masa lalu mengontrol masa depanmu. Dan untukku, itu dimulai dengan satu goresan cat biru di atas kanvas yang putih. 1 tahun telah berlalu sejak Rani meninggalkan rumah kami, meninggalkan kehancuran dalam diamnya. Musim hujan kembali tiba, menghujani Jakarta dengan air yang seolah ingin menyucikan segala kenangan pahit. Dalam diamnya waktu, sesuatu dalam diriku telah berubah. Bukan berarti lukanya telah sembuh total, bekasnya masih ada, nyeri yang kadang muncul tiba-tiba, tetapi aku telah belajar untuk bernapas melalui rasa sakit itu. Lukisanku mulai menunjukkan warna-warna yang lebih terang, goresan yang lebih tenang. Aku bahkan berani memamerkan beberapa karya di sebuah kafe kecil, dan seorang pemilik galeri meliriknya. Hidupku perlahan mulai berputar lagi, meski porosnya sudah bergeser selamanya. Wildan dan aku masih berbagi atap, tapi seperti dua planet yang orbitnya tidak lagi bersinggungan. Kami saling menghormati ruang, berbicara seperlunya tentang tagihan atau hal-hal praktis. Terkadang, aku bahkan bisa merasakan kedamaian yang rapuh dalam kesunyian kami. Tapi aku tahu, ini hanya gencatan senjata, bukan perdamaian. Masa lalu masih menjadi dinding tebal antara kami. Suatu sore, setelah sesi konseling yang terutama membahas tentang melepaskan ikatan yang tidak lagi melayani growth kita, aku memutuskan bahwa waktu telah tiba. Aku harus meresmikan apa yang sudah menjadi kenyataan. Pernikahan kami sudah mati, dan kami hanya perlu menguburkan jenazahnya. Aku menemuinya di teras belakang, tempat di mana segalanya mulai dan akhirnya berakhir. Dia sedang menatap hujan yang turun, secangkir kopi dingin di tangannya. Wildan, sapaku, suaraku tenang, tidak seperti dulu yang selalu bergetar oleh emosi. Dia menoleh, sedikit terkejut. Sylvie, ada apa? Bisa kita bicara? Serius. Dia mengangguk, wajahnya sedikit tegang, seolah bisa merasakan betapa pentingnya percakapan ini. Aku duduk di kursi di seberangnya, mengambil napas dalam-dalam. Sudah setahun, aku memulai. Iya, jawabnya singkat, matanya menatapku, mencoba membaca maksudku. Aku sudah melalui banyak terapi, banyak perenungan, dan aku sudah sampai pada sebuah keputusan. Aku menjalin jari-jariku, mencari kekuatan. Aku ingin kita bercerai. Dia diam, tidak terkejut, tidak marah, hanya menerima. Seolah dia sudah menunggu ini sejak lama. Aku tahu ini akan datang, ucapnya akhirnya, suaranya parau. Aku tidak akan melawan, Sylvie. Aku sudah merusak segalanya. Aku tidak punya hak untuk menahanmu. Jawabannya yang pasif itu, meski diharapkan, masih menyisakan rasa sedih yang dalam. Aku berharap, mungkin, ada sedikit perlawanan, sedikit penyesalan yang lebih dalam. Tapi yang ada hanyalah kelelahan dan penerimaan. Ini bukan tentang hukuman, Wildan. Ini tentang kelangsungan hidupku. Aku tidak bisa terus hidup terperangkap dalam kenangan ini. Aku perlu benar-benar move on. Dan selama kita masih terikat secara hukum, itu tidak mungkin. Dia mengangguk, matanya berkaca-kaca tetapi tidak menangis. Aku mengerti. Benar-benar mengerti. Kamu sudah memberikan segalanya, dan aku mengkhianatimu. Aku tidak pantas mendapatkan kamu. Dia menarik napas bergetar. Apa yang akan terjadi padaku setelah ini? Pertanyaan itu, yang penuh dengan ketakutan akan ketidakberdayaan, menyentuh sisi kemanusiawianku yang tersisa. Kau akan kembali ke orang tuamu untuk sementara waktu. Mereka sudah aku hubungi. Mereka tahu segalanya dan mereka siap menampungmu. Dia memejamkan mata, malu. Jadi, semua orang sudah tahu. Sudah, Wildan. Sudah waktunya kita jujur pada semua orang, termasuk pada diri kita sendiri. Dia menunduk, bahunya turun. Aku menyesal, Sylvie. Aku tahu itu tidak berarti apa-apa sekarang. Tapi aku benar-benar menyesal. Bukan karena ketahuan,
tapi karena telah menyakiti orang yang paling setia padaku. Ucapan penyesalannya yang tulus, mungkin untuk pertama kalinya, membuat dadaku sesak. Aku tahu kau menyesal. Tapi Sometimes, sorry is not enough. Terlalu banyak yang telah hancur. Apakah kamu akan baik-baik saja? Tanyanya, dengan kepedulian yang tulus yang belum kulihat sejak sebelum kecelakaan. Aku sudah belajar untuk kuat sendiri. Aku berdiri. Pengacaraku, Dini, akan menghubungimu untuk membahas detail perceraian. Prosesnya akan berjalan lancar. Aku tidak ingin memperumit hal ini lebih dari yang diperlukan. Aku berbalik untuk pergi, tapi suaranya menghentikanku. Sylvie. Apa? Terima kasih. Untuk segalanya. Untuk semua pengorbananmu yang selama ini aku anggap remeh. Dan, maafkan aku. Aku tidak bisa menjawab. Aku hanya mengangguk pelan dan meninggalkannya sendirian di teras, ditemani hujan dan penyesalannya. Percakapan itu tidak dramatis. Tidak ada teriakan atau air mata. Itu adalah akhir yang sunyi untuk sebuah pernikahan yang berakhir bukan karena kecelakaan, tetapi karena pengkhianatan. Itu adalah keputusan yang matang, lahir dari penderitaan yang panjang, dan itu terasa seperti bab terakhir dari sebuah buku yang sudah terlalu lama ingin aku tutup. Aku memasuki rumah, dan untuk pertama kalinya, langkahku terasa ringan, seolah sebuah beban besar akhirnya dilepaskan dari pundakku. Aku siap untuk bab baru. Proses perceraian berjalan lancar, seperti yang dijanjikan Dini. Wildan tidak membantah, tidak menuntut. Dia menandatangani semua dokumen dengan patuh, penerimaannya yang pasif hampir-hampir menyedihkan. Dia pindah ke rumah orang tuanya seminggu setelah putusan cerai inkrah. Aku membantu mengepak barang-barangnya, sebuah proses yang sunyi dan tanpa air mata. Saat mobilnya menghilang di ujung jalan, aku berdiri di pintu pagar untuk waktu yang lama, bukan karena rasa rindu, tetapi karena merasakan sebuah keheningan yang baru, hening yang tidak lagi dipenuhi oleh hantu-hantu pengkhianatan dan rasa sakit. Keesokan harinya, aku bangun lebih pagi dari biasanya. Matahari pagi menyinari rumah yang terasa sangat besar dan sangat sunyi. Aku berjalan dari ruangan ke ruangan, menatap setiap sudut yang dulu menjadi saksi bisu dari kebahagiaan, lalu penderitaanku. Dinding-dinding itu seolah masih menyimpan gema dari teriakan dan tangisanku. Dengan tekad yang membaja, aku pergi ke toko cat terdekat. Aku membeli kaleng cat warna-warna terang. Putih gading untuk dinding, biru langit untuk aksen, kuning mentega untuk pintu. Aku juga membeli roll, kuas, dan segala peralatan yang kubutuhkan. Hari itu juga, aku mulai bekerja. Aku memindahkan semua perabot ke tengah ruangan dan menutupnya dengan terpal. Lalu, kuambil roll dan mulai mengecat dinding ruang tamu yang dulu sering menjadi tempat kami bertengkar. Setiap goresan cat putih menutupi warna lama yang kelabu, seolah juga menutupi lapisan kenangan pahit. Debu-debu lama terangkat, digantikan oleh aroma cat yang segar dan membangkitkan semangat. Tidak ada lagi foto pernikahan kami yang tersisa. Aku menyimpannya semua dalam sebuah kotak dan menaruhnya di loteng. Untuk suatu hari nanti mungkin bisa kulihat tanpa rasa sakit. Sebagai gantinya, aku menggantungkan lukisan-lukisanku sendiri, karya-karya yang lahir dari penderitaan dan pencarian jati diriku yang baru. Setiap lukisan adalah sebuah kemenangan kecil, sebuah langkah menuju kesembuhan. Aku mengubah kamar guest room yang menjadi tempat perlindunganku menjadi studio lukis yang nyata. Kamar utama, tempat pengkhianatan itu terjadi, kujadikan kamar tidurku yang baru. Aku mengganti tempat tidur, spray, dan segala sesuatu di dalamnya. Itu bukan lagi kamar mereka. Itu adalah kamarku. Setiap hari, ada perubahan kecil. Aku membeli tanaman hias dan meletakkannya di teras. Aku menggantung gorden baru yang ringan dan cerah. Aku bahkan memutuskan untuk menjual beberapa perabot yang terlalu banyak menyimpan kenangan dan membeli yang baru, sesuai dengan seleraku sendiri, bukan selera kami. Suatu sore, beberapa minggu kemudian, aku duduk di teras belakang yang sudah kurenovasi dengan kursi santai baru. Secangkir teh hangat di tanganku, aku menyaksikan matahari terbenam yang melukis langit dengan warna jingga dan ungu. Udara terasa segar.